Yang mana Pak? Berbahaya Ya, itu. begini Bang Andi, mengapa Yesus tidak Tuhan? Dia benar Tuhan di atas Tuhan karena dia diberi segala kuasa di dunia dan di surga. Kalau Tuhan nanti kan dikuasai untuk di dalam ini komal ini kuasanya terbatas. Kalau si Yesus itu menguasai, diberi kuasa di dunia dan di surga, maka dia disebut Tuhan. Kalau terjemahan dulu kan Tuhan, Bang Andi. Kalau supaya beda apa bedanya Pak Yesus? Apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Ya bedanya kalau Tuhan itu Tuhan di atas Tuhan, menguasai dunia dan surga, menguasai di dunia dan di surga. Enggak, perbedaan Tuhan dan Tuhan. Saya tidak tahu, itu yang menerjemahkan kan dari kamus bahasa ya. Akhir-akhir ini kan diterjemahkan menjadi. Cek aja di KBBI gampang kok. Bang Pal bisa cek KBBI nggak perbedaan Tuhan dan Tuhan? Bukannya KBBI jelas kok di situ. Ya silakan. Sekarang supaya tidak sama, Tuhan itu kan dikirane nanti sama, ya boleh saja chaos gitu aja, bukan theos. Dan Yesus kan bukan theos. Sekali lagi Yesus bukan, supaya beda. Ya udah, kalau begitu Anda udah bener, Yesus bukan theos tapi dia kurios. Ya, udah. Seperti itu. Gimana Pak Jos, Anda setuju Yesus bukan Tuhan tapi dia Tuhan? Bukan seperti itu, tuh theos atau kurios gitu. Kalau seperti itu nanti akan Theos sama theos kurios beda makna Pak. Begini apa Hendike? Betul beda makna, tetapi begini, sama-sama mereka makhluk ilahi. Inilah yang saya maksud. Inilah yang saya maksud. Inilah saya maksud kebenaran dipersulit dengan pembenaran. Inilah yang Anda alami nih. Bisa ganti kulit. Bang Jos betul, karena si Yesus kan Roh Kudus itu logosnya Allah itu sendiri toh, si Yesus itu kalau tercatat dalam Yohanes 1:14 itulah keilahiannya. Tapi dia juga anak manusia karena kenyataannya kan. Banyuma udah ready nggak nih? Jaringan udah bener, Banyuma. Cek itu jangan diputar balik. Ya udah kedengaran. Silakan berargumentasi dulu dah. Netizen pada kangen nih dengar suara antum nih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditegur aja sebentar kalau misalnya suara saya agak putus-putus ya. Yang sabar Bang Juma, yang sabar ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya Islam setelah datangnya agama Kristen. Islam kemudian datang membawa pengetahuan, informasi terkait dengan anak keturunan Adam itu terpecah menjadi dua. Al-Quran menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahumut takhasus syayatin awliya amin dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Manusia keturunan Adam, sebagian dari mereka diberi petunjuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan sebagian lagi memang sepantasnya menjadi sesat. Karena mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi Al-Quran menguraikan bahwa di antara kita nih, antara Islam dan Kristen, ada yang diberi petunjuk oleh pencipta langit dan bumi, ada juga yang sepantasnya memang sesat. Siapakah kemudian yang pantas menjadi sesat ini? Mereka yang menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam keadaan kita sebagai orang beragama, di Islam itu ada konsep bertauhid, bertuhan. Islam mengenal Tuhan itu bernama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kemudian tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Perjalanan hidup manusia
dari sejak Adam sampai kepada Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Abraham, Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Isa, Yesus. Itu lahir di atas muka bumi orang-orang hebat, termasuk Yesus. Hebat. Membangkitkan orang mati, badai menjadi tenang, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bahkan yang kita tahu, orang mati sekalipun dihidupkan oleh beliau. Alhasil, alhamdulillah, umat Islam tidak goyah imannya mempertuhankan kemudian makhluk-makhluk bumi yang mampu melakukan mukjizat. Sehebat apapun mukjizat itu, mereka tetap mempertahankan tauhid. Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan bukan makhluk. Tidak akan pernah tersentuh oleh dimensi makhluk yang disebut Tuhan, yaitu Khalik. Padahal di dalam Al-Quran pun jelas, kalau di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu nanti diberitakan bisa berbicara. Maksud saya nanti diberitakan tentang Yesus ketika dia dewasa. Yesus berkarya pada saat beliau dewasa. Tapi alhamdulillah di Islam sejak dalam ayunan Nabi Isa alaihissalam itu berbicara kepada musuh. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Setiap kali dia melakukan sebuah mukjizat selalu mengucapkan kemudian biiznillah, 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 dengan izin Allah, dengan izin Allah. Maka oleh karena itu sekiranya mungkin bisa kita memilih, maka Isa alaihissalam itu jauh lebih hebat daripada nabi-nabi yang ada diberitakan tentang mukjizat selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Indahnya di Islam, Islam tidak pernah jatuh cinta untuk menyembah kepada makhluk sehebat apapun makhluk itu. Secanggih apapun kemudian apa yang dinarasikan atau yang dipraktekkan di depan manusia. Umat Islam tidak pernah jatuh cinta sampai pada level mengganti Tuhan sang pencipta langit dan bumi dengan makhluk, dengan indikasi dia adalah Tuhan sendiri yang menjelma, dia adalah Tuhan sendiri yang berinkarnasi, dia adalah Tuhan yang berteofani, bla 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 dan seterusnya. Islam tetap waras, tidak pernah kemudian mengakali konsep ketuhanan dan keberagamaan. Ini keistimewaan dalam Islam. Alhasil, saya membaca data di dalam kitab saudara Kristen. Sesuai dengan apa yang dirasikan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi, termasuk mengutus Nabi Isa alaihissalam yang sakti mandraguna, itu mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian dari manusia itu menyembah iblis, menjadikan iblis sebagai pemimpin karena mereka tidak beriman. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan kemudian kesaktian Nabi Isa, kesaktian Yesus, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, bla bla bla. Pokoknya sakti sesakti-saktinya Yesus itu. Tapi orang Yahudi yang sudah memiliki konsep bertuhan, tidak sedikit pun terbersit dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, apalagi kemudian dalam tindakan, bahwa yang bermujizat depan mereka itu adalah Tuhan mereka. Tak ada. Bahkan ketika Yesus datang mempersaksikan banyak mujizat di tengah-tengah kaumnya justru sepakat untuk membunuhnya, bukan menyembahnya. Kenapa? Karena mereka telah datang kepadanya beberapa nabi, beberapa kitab untuk kemudian mengajarkan mereka tentang konsep Tuhan. Bagaimana dengan saudara Kristen? Aneh, lucu, gokil. Kenapa? Hanya gara-gara bangkit dari mati, jadi Tuhan dia. Hanya gara membangkitkan orang mati, hanya gara-gara berkata kepada aku telah diberi kuasa, pergilah jadikanlah semua manusia jadi muridku, aku gurunya. Jadi Tuhan dia. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen itu 90% oknum yang ada di dalamnya, ajaran yang termaktub di dalamnya, itu bersumber dari kekaisaran Romawi yang memang adalah penyembah roh-roh, yang memang adalah penyembah makhluk, yang memang adalah ajaran politeisme, politeisme dan Hellenisme Stoa. Mereka penyembah dewa-dewa. Sehingga dengan mudahnya hanya gara-gara berjalan di atas air, keluar dari tanah, jadi Tuhan, Cak Ayu. Inilah yang membedakan kemudian orang yang berakal dengan orang yang cuman berakal-akal.
supaya mereka kemudian sok paten, sok cantik, sok imut gitu loh. Jadi Ya. kalau di Islam, sabar saya, Ya. sabar bang, 30 Ya. detik. 30 detik habis ini. Jadi kalau di Islam, umat Islam itu sudah diajarkan. Manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Farikan hada, sebagian mendapatkan petunjuk. Wa farikan hakka alaihimud dalalah, kata Allah. Dan sepantasnya memang sebagian itu sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan lagi sesi berikutnya. Siapakah mereka ini yang pantas sesat dan siapa mereka yang pantas mendapatkan petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Juma, saya pendek saja pertanyaannya. Si Tuhan Yesus itu Theos apa Kyrios? Yesus itu kurios, Ya. atau maran Ya, atau betul. Tuhan. Bukan Theos dia, begitu Bang Juma. Dia mengapa Tapi- disebut? Ya, Tapi nanti dihakikatkan dengan teos. Jadi cara iblis bekerja itu memang bagus, licik. ya. Di mulut mengatakan dia kurios, tapi implementasi keagamaan dia teos itu juga nya. Ya, begini Bang Yuma, mengapa saya Silakan. mengatakan Kyrios? Karena si Yesus itu tidak bisa berkata-kata apapun dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun selain dari sang sumber, sang Theos. Nah, oleh karena itu supaya sang sumber itu konsisten apa yang difirmankan dan dia mengatakan si Theos tidak bisa didengar, bagaimana supaya konsisten sejak dunia ini dijadikan? Padahal si Theos kan tidak bisa didengar. Mengapa kita tahu? Dari mana supaya konsisten itu? Gimana? Saya yang ditanya. Bukan begini. Ini pertanyaan. Iya, si Siap. Theos kan tidak bisa didengar kecuali yang mendengarkan anak, yang mendengarkan bisa anak. Nah, supaya konsisten sang Theos itu tidak bisa didengar sejak kapanpun, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Theos itu ada? Konsisten. Oke, baik. Jadi dalam konsep bertuhan agama samawi, siapapun yang turun dari langit itu makhluk. Kalau kedatangannya adalah kebaikan manusia, kemaslahatan manusia, maka dia utusan Tuhan. Kalau untuk menghancurkan manusia, maka dia utusan iblis. Ada dua itu. Makanya tadi saya katakan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Jadi ada dua manusia ini. Ketika Yesus turun, Nabi Musa turun, Nabi Muhammad SAW itu turun untuk mengabarkan berita, menyatakan, mentafsirkan, mentadaburi kemudian firman yang diterima dari Tuhan untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing. Maka kesalahan besar ketika kemudian seorang Yesus turun ke bumi, bermujizat di tengah-tengah kaumnya untuk mengajarkan mereka Bani Israel menerimanya sebagai utusan Tuhan. Tetapi ada kelompok dari kelompok murid-muridnya justru melantiknya menjadi Tuhan. Karena unsur pengaruh Roma, unsur pengaruh Yunani. Sehingga Yesus yang tadinya utusan Tuhan untuk Bani Israel dilantik naik kelas menjadi setara dengan Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Ya, Silakan. itu apa yang menjadi jawaban pertanyaan pendek saya ya. Sebenarnya konsistennya di dalam Yohanes 1 itu kan disebutkan di sana, di Yohanes 1:3 itu segala sesuatu dari si Logos. Kemudian nabi-nabi siapapun kan sebenarnya juga tidak dengarnya dari logosnya itu, logos Allah begitu. Jadi konsisten sejak awal si Allah Bapa itu tidak bisa didengar, melainkan yang bisa didengar adalah logosnya. Nah, untuk mengetahui itu, maka untuk menyelamatkan umat manusia, si logos, si Theos itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, begitu Bang Yuma, di dalam Yohanes 3:16 atau Yohanes 16:3 itu begitu.
Nah, Bang Yuma kan juga sering mengatakan Oke. bahwa, oh ya silakan komentar. Baik. Jadi gini, Bung. Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Dia khalik. Tak ada yang bisa menyentuh hakikatnya. Tak ada. Maka sang khalik ini untuk dikenal, maka sang khalik mencipta. Di antara ciptaannya ada yang disebut manusia. Diutus untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di atas muka bumi sebagai khalifah. Maka supaya mereka tertuntun, maka diutuslah tokoh-tokoh dari langit yang disebut nabi. Makanya di dalam bilangan 12 nomor 6 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Yesus ketika dia datang sebagai nabi, bukan datang sebagai Tuhan. Ini harus bedakan ini. Kalau Krishna yang turun, maka pengikutnya, maka penyembahnya menganggap dewa turun menjadi manusia. Kalau Zeus yang turun, maka orang-orang akan menganggap bahwa Hercules turun menjadi manusia. Kalau pagan yang lain, sang Bapa turun jadi Yesus, maka Yesus ini adalah dewa atau Tuhan bagi mereka. Ini orang yang di luar agama samawi. Sah-sah saja, karena manusia dikelompokkan menjadi dua. Ada yang dibiarkan tersesat. Nah sekarang, ketika Yesus turun di tengah-tengah Bani Israel, Anda membaca Yohanes 1 nomor 3. Yesus itu pun berasal dari firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Betul, termasuk Yesus dijadikan. Makanya dikatakan firman itu menjadi daging. Kenapa? Karena Yesus juga adalah dijadikan dari sang sumber. Sang sumber ketika ingin menciptakan, baca Yesaya 55 nomor 11. Aku berkata, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Sebelum apa yang aku katakan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan jadi maka semua jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia. Sabar. Aku Enggak berbobot kau itu. Hei. Sabar. Saudara Edi, aku ingin tanya sama saudara. Apakah Yesus datang ke bumi atas kehendaknya sendiri atau bukan atas kehendaknya? Silakan. Anda jawab dulu. Jawab yang santai aja, Antoni. Edi jawab. Apakah Yesus datang ke bumi atas kehendaknya sendiri atau bukan atas kehendaknya? Silakan. Itu dulu. Kalau dia Tuhan, maka dia turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Tolong kau tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Silakan. Iya, kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti iya. Anda diam. Anda diam Kau diam dulu kau. Kau diam. Kayak diam. mulutmu itu. Bung, diam. Nanti habis ini Anda lagi. Bang Antoni, Habis ini biasanya Anda, juga gitu Bang Antoni. Waduh, Habis ini Anda, saudaraku Iya. Edi, lembutkan hatimu, buka pikiranmu, mulutmu itu sudah mulai waras, tinggal Kau otakmu yang aja. paling pintar di dunia ini. Oh, monyong. Anda yang membantu saya Monyong menjelaskan barusan. Anda yang membantu saya menjelaskan barusan bahwa Yesus turun ke bumi atas kehendak Bapa. Selesai. Iya. Berarti Iya, bukan atas semua kehendak atas Yesus. kehendak Bapa. Bukan atas kehendak Yesus, bukan? Iya, tapi dia berarti firman Yesus Allah itu turun ke berarti dunia Yesus ini. itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari Dia firman mengambil Tuhan. rupa manusia. Filipi 2 ayat 6. Itu Dia lain. Itu mengambil ajaran rupa Paulus. manusia. Tunggu. Itu Karena yang mau lain. ditebus manusia. Manusialah yang berdosa. Jangan Anda campur Antoni. adukan. Jangan Anda campur adukan ajaran yang sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan Romawi Yunani dengan ajaran Yesus. Jangan. Yesus mengatakan, aku turun ke bumi bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan Efesus 2, Filipi 2 Karena nomor 6 nomor 7, domba-domba dewa. itu Sabar dulu, tidak Bos. sah. Sabar. Gantian Tenangkan diri Anda ya. Tenang Bang Antoni. Iya, nanti Anda tanggapi. Jadi Anda harus memisahkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Jangan Anda Dosa kawinkan. adalah maut. Itu Ya, ajaran jangan Paulus. biarkan Sabar dulu. si jual goblok ini ngomong terus. Bang Antoni Goblok. katanya Sabar. mau diskusi dengan Gantian kita. santai. Bang Antoni. Gantian.
Panitia membayar Hancur saya kami negara ini. satu Hancur. miliar lebih untuk saya hadir di sini sebagai narasumber. Tolong dihargai panitianya. Ya, sementara Anda Hancur hanya orang hati lewat Indonesia jualan ini sayur, gara-gara tiba-tiba numpang lewat di sini Cuma mendengarkan. ini. Duduk bukan yang tenang, duduk yang tenang, saudara. Ini kita ilmu berbicara apa mengenai yang konsep dapat dari keselamatan. dia? Oh, saya Ya, izin ya sabar turun ya. dulu. Jangan Ilmu memaki, apa jangan dari- memaki. Jangan memaki, jangan memaki. Jadi Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia lepas daripada hakikat pencipta. Dia bukan pencipta, dia tidak sehakikat dengan pencipta. Dia murni makhluk. Karena dia sudah mengurai ucapannya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Oke? Bagi orang berakal itu udah final. Lalu kemudian, ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Berarti terurai, dia benar-benar adalah nabi dan rasul. Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Nah, jadi ketika kemudian dikatakan dalam Bilangan 12 nomor 6, aku Tuhan berfirman, dengarkanlah perkataanku ini, jika ada seorang duta, jika ada seorang nabi, jika ada seorang rasul, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Jadi Yesus berbicara itu karena Yesus melihat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Makananku adalah apa yang aku mengerjakan pekerjaan sebagaimana aku melihat Bapa melakukan pekerjaan itu. Yohanes 4 nomor 34. Jadi Yesus ini melakukan tindakan berdasarkan terhadap petunjuk karena dia adalah seorang nabi, dia bukan seorang Tuhan. Makanya saya katakan bagi orang waras, apa yang dilakukan oleh Yesus itu hanya sebatas tindakan perbuatan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Ya, Tapi jangan orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memang sudah dari turun-temurun nenek moyang mereka diajarkan menyembah dewa-dewa, Yesus yang melakukan hal yang mukjizat begitu sudah dianggap dewa sehingga dia disembah oleh orang-orang Roma dan Yunani hingga sampai pengikutnya yang ada di Indonesia ini. Demikian. Oke Bang Yuma, panjang banget sampai ngantuk saya. Begini Bang Yuma, saya pendek-pendek aja. Theos itu siapa Bang Yuma? Theos itu tadi kan Theos itu mengatakan dewa. bahwa sang sumber, ya betul. Tapi bagi kami kan sang sumber segala sumber atau Bapa itu. Kemudian Kyrios adalah logosnya yaitu Yesus. Kalau logosnya berarti logosnya itu kan sudah berada sejak dulu kala. Sehingga yang didengar para nabi, yang didengar para utusan, yang didengar siapapun sebenarnya dari logosnya itu. Supaya konsisten, Bapak kan tidak bisa didengar. Maka mengutuslah logosnya untuk bersuara. Maka sejak dulu kala, sejak penciptakan, itu lewat perantaran logosnya itu. Supaya konsisten bahwa Bapak itu tidak bisa didengar. Maka kita kenalnya itu ya dari logos itu. Kemudian dalam Yohanes 1:14, logos itulah menjadi daging. Supaya apa? Melakukan pekerjaan dan menyampaikan firman. Begitu Bang Iman. Kemudian kalau menyambung dalam Yohanes 16:13, setelah Yesus naik, setelah Yesus bangkit ke surga, dia kan minta utusan lain yaitu roh kebenaran atau roh kudus untuk mendampingi yang percaya. Itu tercatat dalam kisah para rasul 2 itu. Sebenarnya itu, tetapi kan beda logos di dalam 16:13 menurut panjenengan. Dia adalah Jibril, katakanlah seperti itu. Itulah menjadi perbedaan-perbedaan yang sulit akan disatukan karena beda. Panjenengan juga sering mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu kan beda juga, karena di dalam Injil kan Yesus disalib. Sehingga alangkah bijaknya bahwa kita ini diskusinya hanya perbedaan pemahaman saja. Tidak usah divonis, begitu Bang Iman. Begitu Bang Iman. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Logos, sehingga Logos ini tadinya adalah bersama dengan Tuhan. Sebenarnya yang menggiring Anda mengatakan itu bukan Yesus. Karena kitab juga disebut Logos. Dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Theophilus, dalam Logos yang pertama, aku telah menulis
menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kitab itu logos juga. Apakah kitab itu adalah Tuhan? Maka Yesus sebagai logos artinya dia penyampai firman. Kitab-kitab yang muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini adalah kitab-kitab penyampai firman. Tetapi mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Theos, dewa, bukan. Kemudian buku-buku ini itu juga makhluk. Dia adalah benda, dia adalah ciptaan. Terdiri dari kertas dan tinta. Jadi dia bukan Tuhan. Yesus begitu juga adanya. Dia terdiri dari daging, darah, tulang, kulit, dan seterusnya. Maka dia bukan Tuhan. Tidak ada dikatakan Yesus itu firman. Gak ada. Yesus itu makhluk yang berasal dari firman. Makanya di dalam Matius 4 nomor 4, kita semuanya juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus mana ada berupa daging keluar dari Tuhan? Gak ada. Yesus keluar dari Tuhan berupa untaian perkataan sampai kepada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus menyampaikan kepada Maria, "Wahai Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus sebagai raja untuk kaum Bani Yakub selama-lamanya." Jadi Yesus datang bukan berupa daging. Yesus datang hanya berupa ide, berupa gagasan, berupa keinginan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Maka Maria sebagai alat untuk mengaplikasikan kemudian firman Tuhan itu benar-benar hamil dan melahirkan sosok daging bernama Yesus. Jadi bukan Yesus yang turun dari langit, bukan. Yesus itu nanti ada ketika di bumi. Yesus tak ada di langit saat itu. Yang ada di langit adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dengan seabrek kemahakuasaannya, di antaranya kemaha penciptaannya dan kemaha berkata-katanya Tuhan. Dan kemaha berkata-katanya, berkata-kata sampai kata-katanya, disampaikan kata-kata itu kepada Maria. Sehingga kata-kata itu terbukti dari kata-kata menjadi daging. Dan setelah menjadi daging, ternyata sang daging juga tidak bisa berkata-kata kalau tidak mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada dirinya. Jadi Yesus itu bukan kata, tapi Yesus berasal dari kata yang berasal dari sang pemilik kata. Itu data yang benar, itu tolak ukur yang benar. Jadi tidak hanya berkata-kata bahwa Yesus itu adalah kata itu sendiri. Itu tak salah itu Bang, salah. Silakan. Ya, kebenaran itu hanya milik Allah, karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16:4 apa? Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Jadi kebenaran juga berada di Yesus itu, dan dalam Roh Kudus juga roh kebenaran. Allah juga kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang punya adalah Allah. Oleh karena itu dalam diskusi ini saya tidak berani mengatakan saya yang benar, tidak. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Dan kebenaran itu juga susah dipahami orang yang belum berada dalam kebenaran. Itu dalam Yohanes 17 seperti itu. Yang datang dari atas itu susah dipahami begitu. Kemudian Bang Yuma tadi mengatakan bahwa yang datang di dunia ini, Yesus tidak datang, tidak. Yang datang ini adalah logosnya. Logosnya yang diutus hanya 3 tahun loh, 3 tahun lebih sedikit untuk menjadi manusia itu. Menjadi anak manusia. Karena Yesus kan selalu mengatakan anak manusia gitu. Tetapi di dalam Yesus pun juga disebut oleh Petrus pada saat di Kasaria mengatakan kamu Mesias dan anak Allah. Yesus pun membenarkan itu datang dari Bapa. Sehingga dia itu anak Allah benar, anak manusia juga benar. Anak manusia karena dilahirkan oleh Maria, anak Allah karena datang dan keluar dari Allah. Itu juga benar. Dan juga benar dikatakan di dalam Kasaria oleh Petrus itu. Pada waktu Yesus bertanya, aku siapa menurutmu? Kan Petrus menjawab, kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sehingga dia itu logosnya kalau menurut Yohanes 1:14. Bukan Bapa sendiri yang datang ke dunia, tetapi logosnya. Supaya apa? Konsisten bahwa Allah itu tidak bisa didengar. Yang bisa didengar logosnya karena diutus untuk menguasai dunia dan di surga. Segalanya diserahkan pada dia. Oleh karena itu mengapa
kami menyebut Tuhan karena dia diberi kuasa, segala kuasa di dunia dan di surga. Dan mengapa Yesus mengatakan Bapa Tuhan? Karena Bapa yang menguasai Yesus, sumber segala sesuatu dari Bapa, dari Sang Sumber. Yesus tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikatakan dari Sang Sumber. Begitu Bang Yuma. Iya. Yesus ketika dia mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa baik di langit, di angkasa maupun di bumi. Itu tidak pernah Yesus katakan di tengah muridnya. Nanti ada ucapan itu keluar dari sosok yang keluar dari tanah. Baru ucapan itu ada. Tapi kalau kita melihat di dalam Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa atau langit itu adalah iblis. Iblis, begitu juga penguasa dunia di dalam Yohanes 12 nomor 31 dan Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu juga adalah iblis. Jadi kalau ada yang keluar dari tanah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, berarti dia menerima kuasa dari iblis. Karena hanya iblislah yang kemudian berkata kepada Yesus, segala sesuatu aku yang menguasainya. Aku menguasai segala kemegahan, segala kerajaan di dunia ini. Jadi kalau kau menyembah aku Yesus, maka segala itu akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Pengganti Yesus yang menerima itu. Itulah yang kalian sembah. Makanya kenapa orang Kristen itu, kenapa orang Kristen itu ketika berbicara mengenai Tuhannya yaitu Kristus, selalu rujukannya kepada ucapan-ucapan Yesus yang mana? Yang kebanyakan bersumber dari Paulus. Kebanyakan bersumber dari setelah dia bangkit dari kubur orang itu. Tidak berdasar terhadap ucapan-ucapan sebelum dia disalib. Kalau ucapan sebelum dia disalib, itu dimaknai oleh orang Yahudi sebagai utusan Tuhan. Contoh, yang tadi barusan saudara ambil. Siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias, anak Elohim. Lah, kalau dia Mesias berarti dia bukan Elohim. Bagi Yahudi. Kalau dia Mesias berarti dia manusia. Bagi Yahudi. Tapi lagi-lagi orang Kristen kenapa tidak berpangku kepada pemahaman konsep Mesias dari Yahudi? Karena mereka orang Kristen berpangku kepada konsep anak dewa yang turun ke bumi. Yang adalah dewa itu sendiri. Itu yang diambil oleh orang Kristen. Mesias bagi Yahudi hanya manusia. Adapun ungkapan anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Yesus disebut hamba Tuhan dan Yesus menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Yesus menyebut dirinya sebagai anak Tuhan sama dengan dia menyebut dirinya hamba. Anda lihat di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut dengan anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, konsep ini berubah ketika yang terima, yang terima adalah orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan dari Yahudi murni. Orang Kristen ini orang Kristen ini 95% ajarannya dari Romawi Yunani. Maka konsep yang diterima bukan konsep Mesias. Konsep yang diterima adalah konsep dewa. Apa itu? Dewa turun ke bumi, anak dewa menjadi manusia. Itulah dewa mereka. Dari mana saya bisa menjelaskan itu? Coba Anda lihat. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu kuncinya. Kenapa orang Kristen selalu menganggap anak Maria Tuhan? Karena itu konsep Paulus yang selalu tertancap terlalu dalam ke benak orang Kristen. Sehingga Yesus apapun ungkapannya ketika dia sebelum disalib, semua berubah menjadi ungkapan Tuhan. Makanya konsepnya apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen terpengaruh oleh konsep Romawi Yunani. Demikian. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman Bang Luma seperti itu. Tapi mungkin Bang Luma lupa bahwa mengapa si iblis berkuasa. Karena pada saat penciptaan si Adam, itu kan iblis menang. Mempengaruhi si Adam untuk makan buah itu. Karena kamu akan hidup seperti Yesus, seperti raja gitu. Sehingga dia makan, dipengaruhi oleh si istrinya, si Hawa gitu kan, si Adamnya kemudian menjadi makan. Oleh karena itu kemudian ditaruhlah di dunia itu dan dia dikuasai oleh iblis.
dikuasai oleh iblis, dan Yesus, karena Yesus itu sangat kasih pada penciptaannya, dia supaya dia menyatu kembali, dia membuat aturan, muncullah hukum Taurat itu. Sejauh kamu bisa melakukan hukum Taurat, maka kamu akan menyatu lagi loh dengan saya. Itu bentuk kasih. Itu sebenarnya bentuk kutukan itu si Taurat itu. Karena kita ketahui sampai saat ini kan ada 613 itu. Nah kalau 613 itu kan hafal saja tidak, bagaimana melakukan. Kemudian iblis mudah menguasai mereka, mudah mempengaruhi karena berkuasa di dunia si iblis itu. Tetapi si Yesus di dalam Lukas 14 dan Lukas 4 dan Matius 4 kan Yesus tidak bisa dikuasai oleh iblis karena si Yesus menang dengan iblis. Itu terbukti dalam penyaliban. Yesus pun menang. Sebenarnya iblis menghendaki untuk mati. Sebenarnya Yesus menghendaki untuk mati, tapi Yesus menghendaki hidup. Si manusia yang ada yang terkutuk ini menghendaki hidup. Oleh karena itu Yesus bangkit. Itu bukti kuasa kembali ke Yesus. Oleh karena itu ada perjanjian baru yang namanya kasih karunia. Kemudian Bang Juma mengatakan yang muncul dari kubur adalah iblis. Ya monggo saja, itu kan memang kebenaran. Saya katakan kebenaran itu sulit dipahami bagi yang belum berada dalam kebenaran. Selalu membenarkan pendapat diri sendiri. Saya tidak mau itu membenarkan pendapat saya, karena kebenaran ada pada sang kuasa, sang sumber segala sumber itu. Begitu Bang Juma. Iya, jadi di atas muka bumi ini hanya ada dua entitas yang ingin disembah oleh manusia. Ada dua entitas di atas muka bumi ini yang ingin disembah. Yang pertama adalah Tuhan memang Tuhan. Yang kedua adalah iblis yang menyamar menjadi klien Tuhan, atau iblis yang menyamar menjadi Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Ketika dia datang sebagai pengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, adakah Yesus mengajarkan dirinya untuk mengkudeta Tuhannya? Adakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Adakah Yesus mengajar Bani Israel untuk menuhankan dirinya? Boro-boro mengajak kaumnya Bani Israel menuhankan dirinya. Mengajak Bani Israel untuk menjadikan dirinya sebagai malaikat, dewa saja, dewa penolong saja, itu tidak. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai Mesias doang. Yesus hanya ingin diterima sebagai Mesias, diterima sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan untuk kemudian menjadi raja bagi Bani Israel. Andai saja orang Israel pada saat Yesus datang di tengah-tengah mereka, imam kepala mahkamah agama orang Farisi mengangkat Yesus sebagai Mesias, maka mereka mampu menghadapi kemudian kerajaan Romawi. Sayangnya, para penguasa Yahudi pada saat itu terlalu takut akan duniawi, terlalu serakah akan harta. Sehingga Yesus yang Mesias untuk mereka diutus untuk mengusir penjajah pun mereka lenyapkan. Padahal Yesus itu datang sebagai jalan kebenaran untuk mereka. Tapi karena mereka takut kepada Romawi dan memandang sebelah mata Yesus, Yesus tak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa orang lumpuh, orang buta itu doang. Tapi tidak bisa kemudian menjadi seperti Gedeon, seperti Hezekia, seperti Daud, seperti Salomo, seperti Musa. Yesus hanya anak Aram. Ya. Dipandang sebelah mata hanya seorang tukang kayu. Sabar dulu. Hanya seorang tukang kayu. Maka Yesus datang di tengah-tengah mereka, sekedar hanya untuk mengajarkan mereka, aku ini adalah Mesias, utusan Tuhan untuk kalian. Nah, sekali lagi saya katakan, di atas muka bumi ini hanya ada dua kekuatan yang ingin disembah. Yang pertama Tuhan yang memang adalah Tuhan, dan yang kedua adalah iblis yang menginginkan manusia anak keturunan Adam menuhankan dirinya agar anak manusia ini terbawa ke neraka. Permasalahannya sekarang adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel tidak ingin disembah, mengajarkan menyembah Elohim. Dan Yesus sebelum terangkat ke langit mengajarkan hati-hati terhadap iblis yang datang kepada kalian setelahku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Artinya
kalau ini tergenapi, maka banyak orang yang telah disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus, yaitu Kristen. Tak ada lagi kandidat lain. Iblis yang ingin disembah berhasil membuat anak keturunan Adam menyembah dirinya dengan memakai nama Yesus Kristus. Itulah pengikutnya Kristen. Silakan. Ya, Bang Yuma mengatakan kami mengikuti iblis, itu kan pendapat Bang Yuma. Tadi saya mengatakan bahwa kebenaran itu yang datang dari Allah dan tidak bisa dipahami oleh orang yang belum berada dalam kebenaran. Itu ada ayatnya, tapi lupa saya di mana. Kemudian saya tadi mengatakan Yesus itu bukan Theos. Tadi kan Bang Yuma juga mengatakan Yesus bukan Theos, tetapi dia adalah Kyrios. Atau kalau zaman dulu diterjemahkan Tuhan. Kalau zaman akhir-akhir ini memang diterjemahkan Tuhan. Karena mengapa diterjemahkan Tuhan? Karena dia adalah Tuhan di atas Tuhan, itu tertulis dalam Wahyu 19 itu. Raja di atas raja, gitu. Kemudian tadi Bang Yuma mengatakan Yesus itu hanya Mesias. Bukan, Yesus itu adalah, kalau di tempat panjenengan kan Al-Masih, gitu ya, Isa itu. Kalau di tempat kami adalah Kristus. Nah, Kristus sendiri adalah pengertiannya, dia adalah Mesias, dia adalah Raja, dia adalah nabi dan hidup sampai sekarang masih hidup. Oleh karena itu tidak ada pengganti lain selain dia sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam, begitu kan? Dan dia masih hidup sampai saat ini, maka tidak ada pengganti. Oleh karena itu Lukas 16 tercatat nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Paulus itu nabi, bukan, karena Kisah Para Rasul 13 itu kan yang nulis si Lukas. Dan Lukas kan sudah mengatakan dalam Kisah Para Rasul, dalam Lukas 16 itu, nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian tadi apalagi saya lupa, sampai banyak banget Bang Yuma mengatakan. Bang Yuma, itu Bang Yuma. Oke. Jadi Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gugur, Pak ya, gugur. Kalau Anda mengatakan Yesus itu raja selama-lamanya, iya betul. Memang tadinya Yesus itu diperuntukkan sebagai raja bagi keturunan Yakub, sebagai raja terakhir. Tetapi Yesus tidak berhasil. Tidak berhasilnya Yesus karena orang-orang yang harusnya mendukung dia malah berupaya untuk menghilangkan dia. Maka daripada dia kemudian dibunuh, maka pencipta langit dan bumi mengangkatnya ke langit. Tuhan dendam kepada mereka yang ingin membunuh Yesus. Maka Tuhan membalas mereka ini dengan menjadikan yang menggantikan Yesus itu sebagai sembahan mereka. Dan itu diterangkan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Tuhan marah. Tuhan marah kepada angkatan jahat. Sehingga Tuhan melantik Yesus, pengganti Yesus sebagai Tuhan bagi mereka orang-orang yang berpikir lemah. Jadi kalau Anda mengatakan saya mengatakan iblis yang keluar dari tanah, bukan saya mengatakan itu, Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang keluar dari tanah? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari neraka? Tidak mungkin. Keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya ya keluar dari tanah. Karena memang iblis dilemparkan ke tanah. Masuk ke dalam goa. Goa kuburan kek, goa mana kek. Yang jelas iblisnya masuk ke dalam goa. Makanya yang ditemui Maria itu di goa itu disangkanya malaikat. Tapi itulah dia Sibilisis itu. Yang keluar pada hari ketiga itulah Sibilisis itu. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini, angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali si jahat. Maka si jahat ini yaitu anak manusia yang mengkhianatinya akan keluar pada hari ketiga seperti Nuh. Seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Begitu juga anak manusia yang menggantikan dia di atas salib akan keluar dan akan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Itu jelas. Itu fakta. Itu real. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-murid pilihannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Berarti iblisnya muncul setelah Yesus memakai nama Yesus. Keadaan mana iblis itu datang?
Ya setelah Yesus terangkat ke langit, mana orang banyak yang disesatkan oleh iblis atas nama Yesus? Kalau bukan Kristen lalu siapa coba? Siapa orang banyak pengikut Kristus palsu? Islam tak mungkin. Syukran sahabat. Islam tak mungkin, Hindu bukan, kemudian Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus palsu ya Kristen. Siapa lagi? Yahudi hari ini bukan pengikut Kristus. Satu-satunya yang ada di bumi ini Kristus hanya Kristen. Berarti kandidat penggenapan dari nubuatan Yesus, datangnya iblis menyesatkan banyak orang memakai gelar Kristus. Ya Kristen. Coba lembutkan hati. Ya, Silakan lembutkan hati dan tunjukkan kemudian apakah nubuatan Yesus itu terjadi atau tidak. Silakan. Ya, Bang Yuma lupa ya bahwa di sini itu ada Injil-Injil palsu banyak banget kan. Nah berarti kalau Injil-Injil itu kan para nabi nabi palsu yang buat. Kemudian Kristen itu kan tidak hanya Katolik, ada Ortodok, hanya Kristen Protestan, ada kepercayaan ini ada berapa ribu itu. Sehingga dari itu sendiri bukan hanya Kristen berarti kan semuanya. Bisa jadi yang dimaksud Kristus itu Kristen yang memang berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh yang percaya pada Kristus itu sendiri. Coba kalau kami Bang Yuma kan tadi mengatakan bahwa sing keluar dari Kristus palsu gitu ya. Coba kalau itu Kristus palsu dan iblis, apa ajaran dalam perjanjian baru? Karena itu kan disampaikan dalam perjanjian baru. Di mana itu letak ajaran yang menyesatkan atau katakanlah ajaran iblis? Karena buah-buah roh itu nyata oleh Paulus di sana dikatakan orangnya harus sabar, berada dalam kebenaran dan sebagainya. Apakah iblis mengajarkan seperti itu? Begitu Bang Yuma. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan hal yang sama tadi, 1 Korintus 12:28, Paulus mengatakan di dalam jemaatnya itu ada nabi-nabi. Berarti di tengah-tengah agama Kristen ini banyak nabi-nabi, kata Paulus. Jadi bukan Yesus sebagai nabi terakhir atau siapapun itu yang Anda katakan nabi terakhir tadi, Yohanes. Nah, sekarang begini. Anda mengatakan bahwa apa pembedanya? Iblis itu selalu memperlihatkan sisi kebaikan. Itu disebut iblis. Iblis selalu memperlihatkan sisi kebaikan. Nah, sekarang untuk menjadikan tolak ukur iblis atau bukan iblis, maka lihat ajaran Yesus. Kau terlalu jauh. Seluruh ajaran Yesus terangkum di dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman, semua perkataan yang engkau berikan wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan setelah firman itu seluruhnya sampai kepada murid-muridku, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima pengajaran Yesus, mereka menerima dan mengatakan dan percaya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embel Tuhan. Maka ketika mereka menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, di mana mereka ibadah? Di sinagoge. Hari apa mereka ibadah? Hari Sabtu. Makan babi enggak mereka? Enggak makan babi. Bersunat enggak mereka? Tetap bersunat. Menyembah kepada Elohim enggak mereka? Menyembah kepada Elohim. Menyembah Yesus enggak? Enggak menyembah Yesus. Itu kalau mereka telah menerima segala firman yang Yesus sampaikan sebagai Rasul Tuhan. Berbeda dengan Kristen. Tengok aja hari ini Kristen. Ngapain mereka? Prosesi agamanya menyembah Yesus. Makan seluruh makanan yang diharamkan. Ibadahnya hari Minggu. Kemudian tidak bersunat. Tidak ada perintah Tuhan yang langsung dari Yesus yang mereka lakukan. Jadi ketika hari ini orang dihadapkan dengan ajaran Yesus. Yesus adalah seorang praktisi Torah. Sedangkan Kristen bukan praktisi Torah. Ketika Yesus hadir hari ini, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ucapan itu dilontarkan Yesus kepada siapa? Kepada Islam. Keluarganya juga belum kepada, bisa kepada Buddha, kepada Hindu, kepada ateis atau kepada Kristen. Jelas Yesus akan berkata kepada orang Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya yang terakhir, tolong dijawab. Berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang
dengan menggunakan gelar Kristus? Dan apa gelar orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut? Silakan. Begini Bang Yuma. Bang Yuma selalu mengatakan mengganti kata-kata ya. Sebenarnya bukan Kristus itu Mesias ya, di dalam Matius 24 itu kan Mesias bukan Kristus. Karena Kristus sendiri adalah Yesus itu. Tadi saya katakan Kristus itu adalah dia nabi, imam dan raja begitu Bang Yuma, dan masih hidup. Oleh karena itu dia penggantinya. Karena tadi dikatakan banyak nabi-nabi ya, barangkali nabi-nabi yang katakanlah itu yang semacam dukun atau semacam terawang apa gitu, atau nabi-nabi palsu memang banyak. Tadi saya katakan bahwa nabi-nabi palsu itu banyak karena juga Injil-Injil yang palsu kan banyak, itu terdokumen di Vatikan sana, tidak semuanya, dan masih banyak Injil-Injil yang palsu. Kemudian Kristen, Islam dan sebagainya itu, dan saya tadi katakan Kristen itu tidak hanya Katolik, Ortodoks, Kristen Protestan dan sebagainya, banyak denom, sehingga barangkali yang mengajarkan yang beda itu yang dimaksud si Yesus. Tetapi kan Yesus mengatakan kecuali yang melakukan kehendak Allah. Kemudian kehendak Allah di mana? Kalau masih merujuk dalam Matius 7, ya lihat saja di Matius 7:12 itu jalan yang benar di situ. Itu adalah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya sudah diskusi dengan Bang Yuma, nampaknya Bang Yuma akan berbeda pendapat. Tapi karena ini pertanyaan terakhir, silahkan di dalam Matius 7:12 itu direnungkan saja, dibaca, dicermati, dan dalam diskusi pasti nanti Bang Yuma akan berbeda, tidak seperti saat ini. Kalau menganut, memahami dan melakukan ajaran Yesus dalam jalan yang benar. Demikian Bang Yuma. Dan karena tadi Bang Yuma sudah mengatakan terakhir, saya juga sudah malam, saya tak bohong, dan bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Oke, baik. Ketika Anda mengarahkan saya dalam Matius 7, ini justru menendang agama Anda dari permukaan bumi ini sebagai kandidat untuk masuk surga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa? Apa yang Anda bisa berikan kepada kami di situ? Tak ada. Kamu di situ hanya kaum Israel. Kristen gak ada kelas di dalam. Gak ada kemudian Kristen. Intinya ketika Yesus berbicara, kawan-kawan, Yesus itu selalu mengarahkan pembicaraannya kepada kaumnya Bani Israel. Nggak ada Kristen. Kristen itu kelompok di luar. Pengikut Paulus Kristen itu. Yesus ketika berbicara kepada Yahudi. Dan jujur, ketika Yesus menasihati muridnya agar waspada, sebenarnya Yesus meminta muridnya itu agar waspada kepada Kristen. Kristen itu yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Karena Kristen ini memutarbalikkan ajaran Tuhan. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur, yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi dalam hal ini adalah Kristen sedunia. Karena Kristen sedunia mampu menyamar. Mereka nyamar-nyamar sebagai pengikut Kristus. Coba bayangkan aja nih. Bayangkan di tengah-tengah manusia yang hidup di zaman modern saat ini, masakan ada orang yang mengatakan Mesias dan Kristus itu berbeda? Memutar balik kata katanya. Wah, Kristus itu Mesias, Mesias itu Kristus. Cak Ayu sudah tua, tapi memperbodoh diri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mesias ya Kristus, Kristus ya Mesias. Mesias itu bahasa Aram, bahasa Ibrani. Al-Masih dalam bahasa kami Al-Quran. Kemudian Kristus itu dalam bahasa Yunani. Kok beda pula? Inilah anehnya Kristen. Kalau tak bisa lagi kemudian melakukan jawaban-jawaban, ya apa kayak gitu. Mau kayak mana? Mau lari kemana? Gak bisa. Jadi orang-orang Yahudi diminta oleh Yesus untuk waspada kepada orang Kristen. Karena orang Kristen ini bahaya.
lebih bahaya daripada narkoba. Itulah orang Islam yang bahaya. Di mana-mana jadi musuh. Coba Anda tunjukkan di dalam Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di mana Tuhan mengajarkan agar waspada kepada ajaran Shalom. Silakan. Ingat Islam Shalom. Silakan. Kok Salom? Mana ada Salom? Iya, Shalom bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu jelas adalah bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Jangan samakan Keturunan Abraham memiliki Assalamualaikum 3. dengan Salom. Nggak beda itu. Kau itu. Loh, kau Kodok dari di mana? dalam Kau bukan orang tempurung kau Yahudi. itu. Hei. Weh. Abraham Kau itu memiliki kodok di 3 dalam bahasa keturunannya. tempurung. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga Arab. Satu Nah, aja kau bahasa Yunani, Tuyul. Bahasa Yunani itu bahasa pagan. Tuyul. Kami punya bahasa Satu itu aja ada saya 3. tanya. Ya, Adam Ibrani, diciptakan di mana? Arab, Coba dan Arab. jawab. Yunani itu nggak masuk. Yunani itu bahasa pagan. Maksudnya bahasa yang digunakan agama pagan. Nah, agamamu dari sono, Kodok di dalam tempurung, sok-sokan. Dalam tempurung. Ya. Wah, otakmu itu yang kayak tempurung. Satu aja kutanya. Satu Adam aja. diciptakan di mana? Coba jawab. Adam diciptakan di surga. Kenapa emang? Adam dicipta di surga. Di dalam agama Yahudi Adam dicipta di Gan Ada Eden. di surga. Di dalam Kristen. Hei. Di dalam Kristen Adam diciptakan di mana? Ayo. Jangan kau pakai kitabnya orang Di Yahudi. surga. Mana ada di surga di dalam Halo, kitabmu? selamat Di langit, malam. Tuyul. Selamat Weh, Jumat. malam. Di agama di agamamu itu Adam dicipta di langit. Dasar pemakan babi. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan melarang kita Kenapa makan kamu babi supaya Jumat? otak kita itu Kenapa tidak berotak stres kau babi dengan gitu. putus kekristenan? Saya stresnya karena saya tidak ingin anak-anak Indonesia itu menjadi keturunan setan. Ya apa urusanmu? Singkat. Urus saja dirimu sendiri. Oh, nggak bisa Dirimu dong. yang Nggak benar, bisa, nggak mulutmu bisa, kayak nggak mulut bisa. iblis, tahu nggak? Nggak bisa. Mulutmu kayak mulut iblis itu, tapi kau bicara agama. Ngapain kau bicara agama? Mulutmu aja nggak benar, merendahkan orang kamu. Bagaimana orang Ini kita menghargai berbicara kau, mengenai kau lintas sendiri nggak agama, bisa Bu. menghargai orang. Kalau nggak bisa Sisi, kau menghargai makanlah orang, baik teriak-teriak Yaman, dengan jalan ke orang. surga. Makanlah Urus baik Yaman, kata agamamu, Zuma, jalan ke pelajari surga. Quranmu, jangan kau Oi, urusin Nabi kitab Zuma yang orang. sudah gila. Emang Makanlah baik Al-Quran Yaman, saya jalan ke yang surga. kubah. Kristen ya. Bodoh kau. Al-Quran Menyuruh orang saya pakai yang tai. kubahas ini. Kau itu bodoh, suruh orang pakai tai. Al-Quran kau bahas, Alkitab kau bahas, terus Bibel kau bahas. Ini Al-Quran Ada saya orang yang ada kubahas. orang Jangan kayak yang pasar, gantian-gantian. Di mana Al-Quran saya membahas tentang agama yang dilaknat oleh pencipta langit dan bumi. Nggak bisa. Nggak bisa karena Al-Quran saya juga membahas agamamu. Nggak bisa. Jangan kau paksakan. Nggak boleh. Tidak boleh kau memaksakan kehendakmu terhadap agama lain. Nggak boleh, Bung. Agama saya itu membahas kitabmu. Mas apa gila. Agama saya itu membahas kitab orang. kalian orang-orang kafir. Ya, agama saya membahas kalian bagaimana? Kau bahas, kalau orang kafir ngapain kau Ya, bahas? karena kitab saya membahas itu. Saya Islam, agama saya dilindungi di negara ini. Berarti saya punya hak berbicara Sadar tentang lo, kalian. Dan Quranmu aja Al-Quran saya isinya bercerita Bible tentang semua. kalian. Cek lagi Al-Quranmu Mana? itu benar nggak itu? Jangan kau selalu Nah, itu kalau menghina agama lain, jago. menghina agama lain. Itu kalau menghina jago. Islam kau bilang agama Menghina Salom, jago agama dia. Salom apaan Oh. agamamu? Ribut dulu, ribut sana menghina sini. jago. menghina Kamu jago yang dia. selalu menghina orang tapi ngaku ustadz. Belajar lagi kalian Tadi itu. barusan dia Jangan menghina selalu Al-Quran. menghina orang. Menghina Al-Quran dia baru sendiri nggak sadar. Gak ada menghina Al-Quran. Bilang aja Al-Quran kalian tidak aja punya daya dari lagi Bible semua untuk isinya, nggak bisa mengajarkan berpikir, nggak agama bisa- kalian di depan nggak bisa umum aman karena agama kalian kalian tidak masuk akal gitu loh. Agamamu tidak masuk akal makanya nggak laku di Nusantara ini, Cak Ayu. Makanya kau sakit hati. Saya membahas agamamu itu karena agama saya, kitab suci saya membahas agamamu. Lucu. Kitabmu juga membahas agamaku. Tetapi bagusnya di kitabmu membahas agamaku sebagai agama yang benar. Sedangkan agamaku membahas agamamu sebagai agama sesat. Itu makanya kau sakit hati. Coba kau cerita, apa yang Yesus wariskan? Keselamatan kan? Ya berarti Islam. Islam itu artinya selamat. Yesus tidak mewariskan karisteng. Karisteng itu pengikut Kristus. Kalau kita melihat daripada nasihat-nasihat Yesus,
kita harus waspada kepada pengikut Kristus. Karena kenapa? Setelah Yesus, pengikut Kristus yang muncul adalah Kristus palsu. Makanya dia makan babi, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan semua. Ah, itu pengikut Kristus palsu. Nonotnya tidak disunat, itu pengikut palsu. Menyembah kepada manusia bernama Kristus, itu Kristus palsu. Ibadahnya hari Minggu, itu Kristus palsu. Paham ente? Paham sampai sini, paham? Nah, ketika kitabmu yang kau ambil terjemahannya dari agama lain, sedikit agak rampok gitu, disebutlah kitab Spanyol, separuh nyolong. Di dalam kitab separuh nyolong itu, ketika berbicara mengenai keselamatan, yang diajarkan itu Islam. Yeremia 29 bercerita, aku Tuhan sungguh mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Sakit kan? Sakit. Ternyata secara gramatikal shalom ini merujuk kepada Islam. Aduh, sakitnya. Oh my God. Ternyata kitabku membahas tentang Islam. Di mana Islam adalah agama selamat. Sementara tidak pernah disinggung Kristus. Adapun singgung Kristus, itu hanya menyinggung tentang pengikut Kristus palsu. Oh mama halilintar. Ayo silakan. Yang mau ditambal kepalanya dari pihak OT naik ke sini. Kenapa? Kita masih Kenapa ada kau Juma? Kok botol kali kau Juma? Kok botol kali Silakan. kau? Kau Kita bilang diskusi. kau bilang diskusi ajarannya dong. sama dengan Yahudi. Kemana ajaran Jangan nyerang sama dengan pribadi. Yahudi? Diskusi Kita itu yang diskusi baik. dong. Diskusi yang baik. Kita diskusi minta dong. Dari tadi, minta dari tadi saya naikkan. Ayo diskusi yang baik. Oh, gue Jangan tantang kau jangan berbicara botol kalau kau Juma. sendiri tidak mengerti Monggo. apa Berani itu kau. agama. Kau berani enggak? Oh, Apa itu? berani enggak? Kita tuh Apa? datang. Open camp. Apa? Open camp. Mau kok? Kapan? Kita Ayo. saya nantang Ayo. kau debat di room Superboy, kita open camp. Aduh, saya Superboy. Saya lesnya Berani nggak? Superboy. Udah nggak laku Berani nggak? Superboy. Aduh. Kenapa Nggak nggak ada di yang sini? berani keluar. Di sini aja. Di sini Kenapa aja. nggak di saya sini? open Itu camp. di komal-komal pen aja yang berani. Kenapa nggak di sini? Kenapa Kalian nggak di di sini? komal-komal pen aja yang berani. Kalian menipu Kenapa nggak umat di sini? kalian. Kenapa nggak di sini? Disuruh Superboy supaya dilihat orang kebenarannya. Kalian Di nggak sini Muslim yang lain dari tadi berani kan nggak? diam. Hoi. Di saya sini tantang semua Di sini ya. Ini salah Superboy berarti. Waduh. Saya tantang Juma dan Iya, saya tantang juga Paulus, saya tantang kamu. Lukas, Markus, Matius, siapa lagi? Petrus, Juma. Saya Petrus, tantang Uranus, Andrianus, Anus, Kili-Kili. Aku tantang semua Anus-Anus untuk berdiskusi Udahlah, denganku. Kita Kalau cuma ngomong kayak begitu, nggak ada ini, nggak ada nilainya. Kalau kau mau yang nggak ada menghadapi nilai. saya sekarang Kau sini yang nggak ada bukan nilai, kamera. nyamakan Yahudi dengan Islam. Nyamakan Yahudi dengan Islam. Oh, tahu di mana? Coba dulu kau waras dulu kau. Di mana? Engkau yang ajaran menyamakan Yahudi mana Yahudi. yang sama dengan Islam? Kau jelaskan di mana? Kitabnya Yahudi menubuatkan Kau datangnya jelaskan ajaran dulu di salam, mana nama ajaran Allah itu, selamat. nama Allah SWT di kitab Ibrani. Bahkan di perjanjian baru kisah para rasul menubuatkan nabiku. Sakit memang, mau kayak mana? Iya, Kebenaran sakit kau lah. tahu. Memang Islam sakit kok. Siapa bilang Kebenaran. nggak sakit Islam? Makanya kau kejang-kejang. Makanya Kebenaran otak kau nggak lawan. cerdas. Kalau cerdas Juma, kau, tidak mungkin kau memang jadi Islam Kristen. itu memang sakit. Karena sakit agama itu. Kristen itu adalah kumpulan Makanya aku orang-orang bilang yang sama tidak kau, berfungsi kau jangan otaknya. menang di sini. Mana mungkin orang berfungsi otaknya menyembah makhluk kuburan? Tidak mungkin. Kita debat profesional. Tidak Kita debat profesional. mungkin. Mau nggak kamu? Saya Utang satu room hadapi ini. seluruh dunia orang Utang Kristen. Kalau mau satu room hadapi ini saya debat profesional di room silakan. Superboy. Tidak usah terlalu banyak Mau mulut. nggak? Ya Aduh, udah, ini banyak salah mulut. Superboy. Saya Nanti turunkan kamu Nggak saya usah saja. terlalu di kandang mulut. aja. Waduh, salah Superboy yang Kau sudah ke nggak gereja, laku sekarang. gereja aja biasa pakai lem Alteco. Aduh. Sakit hati kau kan? Sakit lah. Mau kau berbicara mengenai konsep Tuhan, kau tidak bisa menang. Konsep
konsep kitab nggak bisa menang, konsep ibadah nggak bisa menang. Ya memang Islam itu berada di pihak kemenangan. Mau kayak mana? Kalian belum bertarung, kau sudah duduk pada posisi kalah. Jadi yang ada hanya sakit hati, gondok, benci, dendam, emosi. Hanya itu aja. Itu aja. Gimana? Kau mau lawan saya argumentasi, argumenmu kacau. Mau lawan saya pembekalan materi tentang Bible, kau nihil. Kau mau bahas apa denganku? Nangis, curhat. Susah itu memang, susah. Solusinya sekarang ini daripada kalian gondok, daripada kalian stres gila sendiri, mending lembutkan hatimu. Dengarkan Bang Suma menjelaskan isi Bible-mu. Setelah saya menjelaskan, kau lihat di Bible, sesuai enggak? Kalau tidak sesuai, baru kau naik ke sini. Tapi kalau sesuai, lembutkan hatimu. Bang Suma ini benar bah. Pendetaku aja nggak sampai segitu pengetahuannya. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma paham Bible. Nah itu, lembutkan hatimu. Kalau perlu kalian daftar jadi murid-muridku. Materi pembelajaran Bible secara otodidak diajarkan oleh Bang Suma melalui TikTok. Nah, naik ke sini. Bang Suma bagaimana terkait dengan ayat ini, data ini, bab sekian. Bagaimana menurut Bang Suma? Bang Suma kan netral tuh. Anda tidak membutuhkan perpuluhan, tapi benar-benar secara netral Anda menilai, menelaah ya, apa yang ada di dalam isi kitab kami. Nah, saya jelaskan sama kalian. Tinggal kalian pakai akal menelaah penjelasan saya dengan kitab Anda. Tinggal Anda baca kitabnya. Bang Suma bilang begini, apakah benar tertulis di dalam kitab saya? Nah lihat, Asep. Anda setelah itu tinggal mengambil keputusan. Mau tetap gila atau keluar dari kegilaan. Kan begitu. Kamu kesini menghadapi saya dengan emosi, kau pulang pasti oleng. Bisa-bisa kau hantamkan kepalamu di tembok, karena kalian tidak akan pernah bisa menang. Karena yang kau hadapi adalah Bible. Kau hadapi Bible. Saya hanya mengajarkan, meluruskan saja. Sebenarnya musuh beratmu itu Bible-mu sendiri. Karena imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu tidak selaras dengan Bible. Apa yang diajarkan Bible berbeda dengan apa yang kalian praktekkan. Kalaupun ada yang kalian praktekkan di Bible, maka bertentangan dengan ucapan Yesus. Itu pasti, dan saya pastikan pasti itu betul. Coba aja, ibadah minggu. Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak ibadah minggu kalian itu dengan perintah Elohim? Bertentangan. Kalian sunat, tidak sunat. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak Elohim? Bertentangan. Kalian menyembah Yesus, bertentangan tidak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan dengan Elohim? Bertentangan. Cuma gak ada capeknya kau teriak tentang agama Semua yang ada di dalam agama Kristen itu bertentangan dengan Elohim dan bertentangan dengan Yesus. Tak ada satupun yang selaras. Mana buktinya? Saya kasih contoh. Anda minta bukti? Oke. Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Yahudi di Bukit Zaitun agar mereka waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, jujurkah Anda ketika Anda membaca data itu bahwa ternyata Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Yesus Kristus? Dan menemukan diri Anda sebagai pengikut Yesus Kristus, sementara Anda bukan orang Yahudi, sementara Anda prosesi keagamaan Anda tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus. Jujur ke Anda ketika Yesus mengatakan agar muridnya waspada kepada Yesus palsu? Itu kan pembohonganmu, Juma. Nah, tengoklah kan, padahal dalil tertulis. Saya yang dibilang bohong. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, sampai nomor 31. Saya yang dibilang bohong. Gini aja Juma. Coba, tengoklah orang Kristen ini. Nambah ilmu lagi, ilmu marketing orang Kristen. itu, kau tambah lagi ilmu marketingmu itu, biar kau lihai di dalam merekrut manusia-manusia yang bodoh. Manusia-manusia pintar yang keluar dari Kristen, yang bodoh kayak kau itu masih tetap di Kristen.
Bukan, Sekarang kawan. pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Karena Pertanyaan saya apa tadi? apapun yang ada di dalam Bible ataupun yang dijalani Yesus Kristus itu adalah dia di dalam konteks nubuat cuma. Nubuat nenek musuh, matamu suwe. No, Mana nubuat jangan- apa? Nubuat apa? Cuma, Nubuat apa? Kamu mau ambil nubuat dari mana? Jangan Inilah kelihayan Kristen ini. Nyeduat. Sedikit-sedikit Kau memang hanya bisa. Emang itu kitab lo. Emang itu kitab lo. Hanya bisa. Seenak perut mau mengatakan ada nyeduat. Sedikit-sedikit nyeduat. Coy. Kelas Kristen. Sedikit-sedikit Kalau kau lari ke kitabnya Yahudi. Menjual Kau agama yang- pagan Romawi dengan menggunakan Kalau nubuat-nubuat kau yang katanya dari kitabnya sepengetahuan Yahudi. Kau kurangnya di mana? Di ilmu marketing semua. Ilmu marketingmu kurang. Yang kau tahu nggak Iya. kalau yang syahadat melalui saya itu alhamdulillah Bukan. itu sudah hampir Bukan. ribuan manusia. Kau tahu nggak? Bukan kawan. Kau Marketing saya berhasil dong. Bukan. Enggak. Kau kalau bagi Besok kau malam masih saya tahu, kuliah masih nih. tahu gimana? Besok malam saya akan mensyahadatkan satu orang Cina lagi. Kau Paham nggak? ya. Besok Tidak- malam undanganku jadwalku Saya, sudah kau ada tidak untuk mensyahadatkan ketahui, orang. Kau itu Marketing juga tuh hebat, mantap. kurang dalam ilmu marketing. Paham itu? Udah, kau turun. Kau ke gereja seperti biasa, kau cipok lebang pantat pendetamu, mudah-mudahan kau bisa sehat. Karena hanya dengan begitu kau bisa sembuh. Roy, selamat malam Roy. Itu kayak begitu Bang Juma nggak bisa sembuh. Dia udah lakukan. Ya makanya Nggak bisa disuruh sembuh, cipok lubang pantat pendeta biar dia nggak rasa. sembuh juga kalau itu nggak sembuh. Harus pantat monyet. Ya supaya pantat monyet. Iya baru sembuh. Susah kali lah. Kita kasih data. Kalian ini kejang-kejang itu akibat daripada apa? Akibat karena kuasa kegelapan yang ada dalam kalian itu meronta-ronta. Kuasa apa lagi coba? Kalau bukan kuasa kegelapan yang menghantarkan kalian menyembah kepada anak orang. Adakah anak orang tersebut mengajarkan supaya dia disembah? Nggak ada. Kuasa apa yang membuat kalian kemudian berbondong-bondong kompak kali hari Minggu masuk ke sebuah gedung menyembah ke dia? Kuasa apa? Perintah tak ada. Ajaran dari Yesus tak ada. Apa coba kalau bukan kuasa kegelapan? Nah makanya ketika kau berhadapan dengan kami apologet Islam, kalian kejang-kejang. Kenapa? Kuasa kegelapan dalam diri kalian itu ngamuk. Sengamuk-ngamuknya. Itu. Ayo naik ke sini diskusi. Pakai akal, gunakan akal kalian. Kemudian ketika saya membawa data, baca data itu dengan akal. Jangan dengan kebencian. Baca data yang ada dalam Bible kalian itu. Sederhana kok. Kalian mau waras tinggalkan dogma. Pakai akal kalian. Saya pastikan kalian waras. Tidak bisa Mohon kami maaf, tidak Bang. membahas. Gimana Bang Andi? Silakan. Mohon maaf Bang Juma. Kalau hotel yang tadi akalnya udah digondol iblis. Jadi mohon maaf. Jadi Oh, nggak iya. usah lagi sama dia ya. Ya itu memang ada dalam kitab mereka itu. Korintus 10 nomor 25 dan seterusnya. Itu memang ada fakta-fakta, itu fakta. Tidak bisa kami tidak membahas kitabmu, nggak bisa. Karena Al-Quran yang kemudian mengurai ajaran Islam itu diurai melalui Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Jadi kami tidak bisa meninggalkan kemudian kaidah yang ada dalam Al-Quran. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Al-Quran yang mengurai itu.
seruan daripada Al-Quran. Wahai anak keturunan cucu Adam, wahai keturunan anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Tuhanmu telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya kami bukan murni melawan kamu. Sebenarnya kami melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam kalian. Ini Quran saya tuh yang menjelaskan itu. Maka kalian tidak bisa membatasi kami. Negara ini menjamin kami berislam sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah Islam. Maka kami bisa menyampaikan itu. Bisa. Itu dalil kitab suci kami. Tidak bisa kau bantah. Sama seperti dalam kitabmu juga kau boleh. Itu hakmu menyampaikan. Menyampaikan apa yang ada dalam isi kitabmu, silakan. Kami tidak larang. Tapi ketika kita bertemu kemudian, maka jangan kemudian sensi ketika kita saling membahas. Gitu loh. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan jahat, mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Nah, itu kan fakta. Adakah Yesus makan babi? Adakah Yesus menyembah Yesus? Adakah Yesus ibadah minggu? Adakah Yesus kemudian mengatakan dirinya sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat? Tak ada itu. Itu semua kalian dapatkan dari nenek moyang kalian doang. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Padahal tak ada. Qul, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka makan babi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Yesus. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk tidak bersunat. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka kemudian untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lalu Allah mengatakan, ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap ibadah, pada setiap solat. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu dulu diciptakan dalam keadaan suci. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Jadi anak Adam itu 2 kelompok. Yang satu diberi petunjuk. Siapa mereka yang diberi petunjuk? Mereka yang menggunakan akal sehat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat? Mereka yang lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kemudian setelah mereka jatuh pada keadaan sesat ini, innahum ittakhazus syayatin auliya. Maka aku Tuhan menjadikan iblis-iblis itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai gembala mereka selain daripada aku, kata Allah. Min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mereka ke gereja itu serasa mereka ini adalah petunjuk loh. Makan babi itu mereka menganggap ini petunjuk loh. Menyembah Yesus mereka menganggap ini petunjuk loh. Padahal semua yang mereka lakukan dalam prosesi keagamaan sama sekali tidak ada petunjuk dari Tuhan. Itu mereka buat-buat sendiri, ikut-ikut doang kepada nenek moyang mereka. Itu yang terjadi. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa ketika menjelaskan hal tersebut. Al-Quran mengatakan itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Andai saja mereka tidak mengira mereka mendapatkan petunjuk, mustahil mereka masih di Kristen. Tapi karena mereka merasa mendapatkan petunjuk,
maka mereka tetap ada di dalam Kristen. Anehnya, ketika kita minta mana petunjuk itu? Tunjukkan mana petunjuk itu. Untuk menyembah Yesus mana petunjuknya? Mana perintahnya? Tak ada. Tak ada. Untuk ibadah minggu, mana perintahnya? Menyembah Yesus hari Minggu, mana perintahnya? Mana petunjuknya? Nggak ada. Jadi mereka hanya merasa mendapatkan petunjuk. Padahal sebenarnya kalau kita cari mana petunjuk itu, ternyata nggak ada. Mana petunjuk Yesus supaya kita menjadi Kristen? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita merasulkan Paulus? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Tapi lagi-lagi mereka nyaman dalam keadaan seperti itu karena mengira mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kebenaran Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal mereka melakukan itu semua hanya karena mengikuti nenek moyang mereka, bukan karena mereka mendapat petunjuk dari pencipta langit dan bumi. Keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini ya untuk menyadarkan kalian, karena Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan sebagai pukulan telak kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran itu, Al-Quran datang untuk mengurai, untuk menyenggol dari kalian, hati kalian dan pikiran kalian. Andai saja Al-Quran ini tetap kemudian Anda tolak, maka ujung-ujungnya apa? Anda mati dalam keadaan Kristen. Mati dalam keadaan Kristen berarti mati dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, karena Yesus tidak pernah mengajarkan jadilah Kristen. Tidak ada itu. Oke, sudah. Yesus malah mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Yesus meninggalkan Islam. Baik, oke, sudah. Oke. Ayo kita diskusi. Ayo, perkenalkan nama Anda, dari agama mana, nomor celana, nomor Baik. sepatu dan seterusnya, silakan. Baik, saya daripada pengikut Kristus. Bagus. Kristus yang Ya. sangat sofi dengan Kristus dalam ajarannya, yaitu kasih. Dan Anda, oke, kita diskusi ya, Zuma. Boleh. Oke. Saya tanggapi perkenalan Tidak- ini, boleh? Oke, oke. Oke, baik. Anda tanggapi daripada Enggak. Pak, Tadi silakan. itu sudah masuk dalam narasi, Bung. Anda mengatakan Anda pengikut Kristus. Satu. Oke. Yesus. Tunggu. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan diri Anda dulu. Oh iya, saya Oke, Bang silakan. Suma. Saya Oke. Bang Suma. Saya adalah pembina dari Apologet Islam Indonesia yang menghalau pergerakan kristenisasi di Nusantara ini. Baik. Nah, kemudian saya ingin menanggapi pernyataan saudara sebagai pengikut Kristus. Saya akui dan saya tepuk tangan untuk itu. Anda memang pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Akan tetapi Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa ajaran Kristus itu adalah kasih. Ingat, ajaran kasih Sebentar, itu... sebentar. Sebentar. Sebab begini, Zuma, sebentar ya. Karena Anda ini terburu-buru nih. Kita belum tahu apa yang kita mau diskusi, tapi Anda terburu-buru ke sana. Pengikut Karena Kristus. itu membawa kepada Muhammad itu sebenarnya itu. Pengikut- Tema apa dulu kita? Tema dulu. Apa? Pengikut Tema apa Kristus, penyesat yang datang setelah Yesus. Bisa Nabi dulu? Muhammad, Ya, itu Muhammad. Bisa Nanti Islam. itu membawa kepada Muhammad. Nanti iya, kita- enggak apa-apa. tema Anda dulu, tinggal tema dulu. uraikan. Iya. Ya, tema dulu. Siapakah penyesat yang menyesatkan. datang setelah Yesus? Ya Muhammad itu. Ya, silakan nanti kita Anda buat tema dulu. Ya itu temanya, Saya tunjukkan kuclok nanti. apa orang ini? Temanya adalah siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Oke, Nabi setelah Yesus itu Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Iya, nanti Anda buktikan. Nabi Muhammad dengan Oke, saya umatnya buktikan. Oke, Islam. Boleh. Oke, boleh. Nabi boleh. Muhammad dengan pengikutnya Islam, atau Paulus dengan pengikutnya Kristen. Oke? Baik. Oke, saya Oke. dengarkan. Oke. Baik, silakan Anda tanggapi. Silakan. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, Ini Anda jelaskan. apa orang ini? Kamu pernah Ini ikut siapa? kuliah? Kamu pernah kuliah?
Saya ini ahli apologet. Nah, kalau kamu ahli apologet, pasti kamu tahu metode berdiskusi, pasti kau ngerti. Retorika di dalam forum diskusi pasti kau paham. Masa orang ngomong kau juga ketebak? Ya sudah, kau ngomong dulu, kau buktikan bahwa penyesat yang datang setelah Yesus itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya disebut Islam. Kasih data. Nah, silakan. Baik. Oke, sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, harus dimengertikan dulu dalam pengertian Tuhan dan Rabb. Ya. Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Islam dalam retorika, dalam pengertian Tuhan itu membawa mereka kepada pencipta dan namanya Allah. Itu dulu. Dan bagian daripada apa yang disampaikan oleh Islam tentang keimanan mereka itu adalah membawa kepada apa yang diajarkan oleh Rabb mereka. Rabb itu maksudnya Tuhan. Nah, Tuhan ini mereka tidak mengerti, bahwa mereka mengerti Tuhan itu dalam Islam itu mengerti Tuhan itu adalah pencipta. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu adalah Rabb, itu adalah yang diikuti atau yang dituruti, yaitu yang ditunduki oleh seseorang, yaitu kalau bahasa Ibrani adalah nabi, begitu. Nah, posisi di sini kita tidak berbicara. Kita belum berbicara begini, ya. Kita belum berbicara. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagian daripada pemahaman dalam Islam, ya, teman-teman, ya. Pemahaman dalam Tritunggal dengan tauhid, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Tauhid itu apa? Tritunggal itu apa? Dan saya akan sampaikan pada hari ini. Temanya Oke, penyesat maka- itu siapa? Sebentar, Aduh. teman-teman, ya. Penyesat akan saya buktikan. Kalau penyesat sebenarnya sesungguhnya adalah iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dengan rangka-rangkanya? Iblis tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku Allah. Itu jawabannya. Nah, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia? Iblis yang tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku adalah Allah, dia mengajarkan minum kencing onta, dan ajaran-ajarannya adalah sesat. Oke, saya tidak mau masuk ranah ini. Saya mau masuk ke ranah tauhid dan Tritunggal, seperti itu. Nah, saya berhadapan dengan si Zuma sekarang ini. Ya, teman-teman, ya, dengar semua, ya, teman-teman. 3.900, ya. Tauhid dan Tritunggal di sini. Oke. Saya mengerti apa yang saya imani adalah Tritunggal dalam arti kata bukan 3 pribadi, 1 hakikat, ya, teman-teman, ya. Tapi dengarkanlah bicara dengan lidah saya ini berbicara adalah 3 yang abadi dalam 1 hakikat. Nah, jangan Zuma. Jangan ada setan-setan di bawah, ya. Jangan ada setan-setan di bawah. Ya, Siapa dulu, ya. penyesat yang datang setelah Yesus? Itu temanya. Kenapa kau Kenapa bawa kau takut ajaran Zuma? pagan? Kita nggak bahas ajaran paganmu. Zuma, Ajaran apa kau bilang sama pagan saya? Apa kau Bahas bilang? Tritunggal malah. Sudah, Menceret di mute dulu, kau. di mute dulu. Nggak tahu. Dengarkan saya. Iya. Nah, dengarkan. Kalau di Islam Anda tuduh minum kencing onta, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Berarti kau Ya, bisa Zuma, minum silakan. Oke. kencing Begini, babi, Zuma. kencing onta, Ya, kencing ya, sapi, oke. kencing biawak, kencing bom-bom, kencing manusia, kencingnya istrimu, kencingnya pendetamu, kencingnya pastormu, bisa kau minum. Itu dalilnya. 1 Korintus 6 nomor 12. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Kau bisa makan tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai orang. Bisa kau makan. Itu dalam kitabmu. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan. Betul. Biarkan Segala teman-teman. sesuatu memang dibolehkan. Nah, kamu boleh makan tai. Kau boleh makan orang.
kau boleh makan setan, makan apapun yang kau mau. Itu segala sesuatu dibolehkan di agamamu. Jadi jangan kau senggol-senggol mengait begitu. Kalau kau mau saling menghujat, jangan di sini. Karena Bible itu akan pasang badan. Berdialog Zuma. Berdasarkan tunggu. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Pertanyaan saya. Pertanyaan 1 Korintus 10 nomor 23. Pertanyaan saya, boleh tidak kau cabuli bapakmu sendiri? Jawab berdasarkan dalil ini. Silakan. Boleh nggak kau minum kencingnya bapakmu? Berdasarkan dalil ini. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kau masukkan ke dalam mulutmu tainya bapakmu? Tainya mamamu? Cincin unta. Bisa nggak? Nah, ini dalil. Sebentar teman-temannya. Ini dalil. Sebentar Anda menyokongnya. Tapi saya berdiskusi dengan dia, teman-teman di bawah, diam dulu. Oke. Ini dalil. Dalilnya di mana Zuma? Dengan dalilnya kau bacakan di ayat mana, itu kau bacakan sampai habis di ayat berikut, itu baru nanti saya akan jawab. Perikop. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak yang disuruh minum kencing unta itu siapa? Yang disuruh minum kencing itu orang kafir. Kau paham itu? 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segalanya berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Kau mau lihat? Saya bacakan kau satu perikop data yang lain di Kolose 2. Nih, kau ajarin semua malam ini supaya kau berhenti. Seperti di dalam kitabmu Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala sesuatunya boleh kau makan, segala sesuatunya boleh kau minum. Itu dalil dalam kitabmu. Jangan lagi kau dibiarkan dihukum karena makanan dan minuman. Apapun bisa kau minum, apapun bisa kau makan. Makanya saya katakan dalam kitabmu 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Kamu nggak perlu diperhamba, tapi sekali-kali minum kencing orang, sekali-sekali minum kencing sapi, kencing babi, kencing biawak, kencing ayam. Oke, semua oke. Itu dalam agamamu. Oke, udah ya, udah peace. Kembali ke tema. Ingat, kita berbicara, kita berbicara tentang dalil, tentang ajaran siapa penyesat yang datang setelah Yesus Kristus. Itu temanya. Apakah saya perlu jawab? Ya memang kan Jawab, ya? orang sakit ini. Oke, yang saya jawab adalah Muhammad. Silakan kau buktikan, kan begitu. Saya buktikan bahwa Yesus berkata nabi palsu itu datang dari gua, ataupun berkoar-koar, berteriak-teriak, dia menyatakan 10 hukum Taurat itu, ataupun dia mengajar ajaran sesat, itu semua itu yang dilakukan oleh Muhammad, ya. Ini saya terus terang, ya. Iya, saya bantah boleh. Boleh berdosa. Iya. Oke, silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan cuma. Kita tenang, ya. Iya. Oke, progresif ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di dalam kitabmu dikatakan iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Saya lihat ya, di dalam Yesaya 14 gua nomor 15. Tunggu sabar dulu. Sebaliknya iblis itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Ke dalam situlah engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Yesaya 14 nomor 15. Di liang kubur ya. Tertulis liang kubur ya di situ di kitabmu. Nah, sedangkan yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari liang kubur. Kata Yesus kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian ada orang keluar dari kubur, di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 19, apakah orang yang keluar dari kubur ini memakai nama Kristus dan berhasil menyesatkan banyak orang?
Jawab. Dengar teman-teman ya. Baik, ini sangat luar biasa ya. Baik, saya jawab ya teman-teman. Di dalam perkataan Zuma tadi itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang di liang kubur itu adalah iblis. Tetapi Zuma tidak mengerti bahwa yang bangkit, dengar baik-baik ya, jangan ketawa Zuma ya, yang bangkit dari kubur itu apakah juga iblis? Tentu tidak. Saya jawab. Teman-teman, sebentar Zuma, sabar, kan saya pakai canda tadi Anda, kan saya terpotong-potong. Yang bangkit dari kubur itu adalah Mesias bangkit dan dibangkitkan itu adalah ini kacau ini kuluk-kuluk ini Zuma. Tapi saya juga teman sama Zuma teman-teman ya. Zuma ini kan cuma dia tidak mengerti siapa nama ini, siapa ini yang ketawa nih. Padahal ini kawan di silibus ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya tadi tidak perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya itu Gurunda ya teman-teman. Gurunda ya, bukan Zuma ini. Oke. Gurunda ya juga teman-teman. Jadi oke, apa yang kita diskusi pada hari ini saya dengan Zuma ini kan nanti mau diskusi yang lebih dalam ya teman-teman. Oke, Zuma. Udah. Yang tadi itu. Sudah. Sebentar. Yang tadi itu yang terkubur itu bukanlah yang berdosa, tetapi yang membuatkan di kuburan itu adalah iblis, seperti itu. Oke. Itu singkat ceritanya. Oke. Silakan Zuma. Yang harus diwaspadai kata Yesus itu adalah makhluk yang bergelar Kristus. Itu dulu. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Allah Subhanahu wa taala tidak bergelar Kristus. Sembahan Kristen bergelar Kristus. Sabar dulu. Baik. Jadi iblis yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Agama yang menjadi penyembah Kristus menurut saudara agama Islam atau agama Kristen? Silakan. Baik. Saya jawab ya. Kita sikit-sikit saja ya. Menurut Zuma, Kristen itu agama atau bukan? Agama. Oke. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah agama atau bukan? Agama. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah sebuah agama? Agama. Oh, berarti agama itu kan dibuat oleh siapa? Ya, oleh Paulus. Ini rusak Azuma. Aduh. Anda nanti sebentar lagi orang Islam nanti marah sama Anda. Mereka mengatakan, Kristen bukan agama. Kristen itu dibawa oleh ansip Romawi gitu kan. Iblis yang datang setelah Yesus bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara dua agama Islam atau Kristen yang menyembah Kristus alias penyembah iblis? Silakan. Ya, oke. Artinya Kristus itu apa? Tidak lagi dibahas ke situ. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah antara Islam dan Kristen kepada Yesus Kristus? Siapa penyembah iblis ini menurut Yesus? Silakan. Memakai nama Kristus kan? Ya, iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Siapa yang menyembah kepada Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Coba bagi ayat dia dulu Zuma. Bagi ayatnya dulu baru kita saya jelaskan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, bacakan. nomor 5. Murid-murid datang di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendiri bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar jangan kamu disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apakah Islam atau Kristen? Jawab. Baik, saya jawab ya. Oke, dalam ayat yang kau bacakan tadi hanya disebutkan Kristus, bukan Yesus ya. Namaku. Tapi disebut dalam
Namaku siapa? Namaku Kristus. Gelarku itu, namaku siapa? Lalu yang Anda tambah-tambahkan Yesus itu yang masalah. Itu Yang Anda berbicara tambah-tambahkan di itu, situ, coba. yang berbicara di situ Yesus. Memakai namaku, aku siapa? Yesus, berarti memakai nama Yesus. Kristus itu maksudnya apa dulu Zuma? Nggak ada penjelasan Oke, seperti saya kasih itu. tahu ya. Iblisnya Oke, begini, datang teman-teman. memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah Yesus Kristus yang adalah iblis? Islam Oke, atau Kristen? begini. Silakan. Baik, saya jawab ya. Tidak ada dalam ayat Alkitab yang disebut oleh Zuma tadi itu Yesus Kristus, tapi disebut Kristus itu maksudnya juru selamat. Kristus itu juru selamat. Siapa yang Zuma. menyembah iblis yang bergelar Kristus ini? Islam atau Kristen? Oke, siapa yang menyembah iblis? Begitu. Dalam nama Kristus, Islam atau Kristen? Oke, siapakah yang menyembah iblis dalam nama Yesus untuk mengetahui begitu kan? Untuk memanggil. Kami menyebut engkau. Itu yang kamu, saya tahu kau ditarikannya itu Zuma. Ahai, ketepak. Kau buka ayat itu, kau bukan dulu ayat itu. Kau berdebat dengan Grunda nih Zuma. Aduh, gimana Anda? Tapi apapun ya teman-teman ya, saya dengan Zuma nih kan dengan Anda selebes lah. Ya tidak ada kami itu yang anu lah. Ya, walaupun saya ini Kristen, Zuma ini kan kuncruk ini bagi saya. Itu teman-teman. Tapi ya, mau apa macam bagaimana? Saya tidak pakai ikon besar ya teman-teman. Nah begini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini Zuma ini kuluk ini. Pedihnya itu di sini. Menghindari. Nangis Zuma. Aduh, berat nih. Tapi bukan saya sedih ya teman-temannya, bukan sedih. Kalau sedih ya mungkin Zuma tidak mau hadapi. Oke teman-teman, ini si Zuma kan ini sudah iya pusing. Oke lah, oke Zuma. Oke. Apapun Zuma, saya ini anggap kau ini adik, ya kan? Iya kakak. Ya kita berdebat lah Zuma. Masuk lagi Beling kau. generasi. Aduh Berat saudara-saudara. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke lah, sama Andi Selebes. Mana Andi Selebes? Istirahat dulu. Andi Iya, lagi Selebes, sama istirahat dulu lah. Penat capek aku lah. Iya, istirahat Nanti dulu. kalau diskusi lagi Zuma. Iya, istirahat dulu. Zuma itu mengejek itu dia tuh. Biarkan dia. Tapi dia tidak bisa teman saya itu sebenarnya. Tapi bukan tidak bisa, tapi berdebat waktu memang sangat tajam itu. Aku capek. Malu. Apa malu? Tidak, saya berhadapan dengan Zuma ya teman-teman. Saya berhadapan dengan Zuma. Bukan malu, tidak ada. Bahkan saya kalau teman-teman begini ya, teman-teman kalau saya luruskan masih bernapas dia. lanjut, sangat luar Masih biasa. bernapas dia. Iya. Tengok Zuma, kalau jumpa saya itu koto, tapi saya tidak macam sampai hati. Lanjutkan gitu. Hiburan bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Ini ada murid saya. DM kemana? DM kata kamu loh. Ini cuma Ya DM kemana? Akun yang mana? Ini cuma 04 ini. Tolong dilihat. Oh, kirain 01. 01. Yang kemarin itu 01. 01 yang kemarin. Aduh. Banyak cerita, nggak ada DM-nya pun aku udah periksa tadi, nggak ada DM. Kalau 01 nggak ada. Aduh. Bagaimana Pak Job? Siapa yang disesatkan oleh
iblis Ya, bergelar DM-nya tolong Kristus. dijawab, Bang Cuma ya. DM-nya Coba aku dijawab. periksa. DM di mana? DM di mana? DM 01 kan? Yang setelah kita diskusi kan? 04, Aku periksa dulu. 04 cuma. Nggak mungkin 04, nggak mungkin. Oke, nanti Anda kan nggak diskusi dengan 04 waktu itu, 01-nya. Nggak ada, bosku. Ya. Baik. Nanti saya diam juga di 04 juga. Tolong. Nggak ada. Banyak cerita, nggak ada di sini, nggak ada. Oh, kalau nggak ada, nanti nyusul aja Bang Cuma. Nyusul. Masolang. Nah, gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Saya mau tanya saja Cuma. Oh, Boleh ya? boleh. Saya ingat omongannya Cuma begini. Kristen itu, Islam itu sudah cukup dengan Quran dan hadisnya. Ya, Berarti Islam kan berdiri sendiri toh, Bang? Gitu benar ya. sekali. Yes. Artinya ketuhanan Islam pun juga berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Betul. Tuhannya para nabi sebelumnya kan, betul? Iya, benar. Kalau betul, berarti Tuhan yang Anda sembah berarti tidak ada hubungannya Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelum Muhammad, yaitu para nabi Israel, betul ya? Iya, kalau kita merujuk kepada Bible. Kan saya harus merujuk kepada Quran. Lah, kan Al-Quran sudah berdiri sendiri kan? Iya, udah sendiri artinya tidak ada hubungan dengan yang lain kan? Kalau berdasarkan Bible. Kan gitu. Saya kan berdasarkan kitab saya. Kitab saya, mau dengarkan bacaan dalam kitab saya, mau? Nggak usah. Boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah takut. Takut kan? Kenapa? Takut. Tapi? Bukan takut. Kenapa? Cuma ini saya ingin tahu dasarnya dulu ya. Anda kan pernah bicara begitu bahwa Islam sudah cukup dengan Quran hadis itu loh ya. Cukup. Mana ada kami kemudian mengajar menggunakan kemudian Bible atau perjanjian baru, perjanjian lama untuk mengislamkan orang. Dalam arti kata umat Islam yang begitu lahir mereka mempelajari ini karena Islam itu tidak kuat. Enggak. Kami lahir sebagai seorang Muslim, kitab kami Al-Quran dan hadits. Bukan kemudian belajar Bible. Kenapa sekarang ini kami kemudian belajar Bible? Itu untuk menghalau gerakan pemurtadan. Nah, saya buktikan nih, contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya katakan... Jangan terlalu panjang. Kenapa saya katakan bahwa... Jangan terlalu Enggak, saya berbicara... Artinya... silakan. Gini loh. Artinya ketika Anda sudah mengklaim bahwa Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, artinya Tuhan yang ada di dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible, terutama perjanjian lama, yaitu kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Itu saja yang penting. Ya terserah, karena tolak ukur Anda itu adalah kitab Anda. Kalau terserah, tentunya Anda tidak perlu menghafal kitab perjanjian baru, tidak perlu mempelajari perjanjian lama, begitu saja. Ya, Al-Quran saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Ini Al-Quran saya loh. Iya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini jelas kok Al-Quran saya nggak perlu pakai kitabnya orang. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jelas wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kok. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Enggak perlu kok kitab orang lain. Jelas kok. Terus masalahnya yang jelas kalau masalahnya di mana?
Masalahnya Tuhan yang Anda yakini dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh para nabi. Ya nggak nggak ada, bukan urusan saya itu. Urusan saya dalam agama saya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Janganlah baca wa Ismail Arab itu. wa Ishaka Janganlah. ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Kemudian itu selesai kami, nggak ada urusan, nggak perlu ngambil kitabnya orang Yahudi terjemahannya, tidak perlu kemudian ngambil terjemahan kitabnya agama lain. Emang Kristen mencuri kitabnya Yahudi? Kami nggak perlu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Isa, kepada Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Gak perlu. Ngapain kami bawa terjemahan agama Yahudi masuk ke agama kami? Emang kami Kristen? Sorry. Kalau nggak perlu, Tuhanmu itu bukan Tuhannya para urusanmu itu Cak Kongkong. Itu bukan urusanku. Di dalam kitab suci ku dikatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, kami menyembah kepada Tuhannya Ismail, kami menyembah kepada Tuhannya Ishak, kami menyembah kepada Tuhannya Musa, kami menyembah kepada Tuhannya Isa. Apalagi? Ayo. Ini kitab suci kami. Kalau hari ini Anda mengatakan Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi nggak sama, ya derita lo. Al-Quran saya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Nah sekarang saya balik nanya, apakah perjanjian baru bisa tanpa kitabnya orang Yahudi? Jawab. saya nggak perlu ditanya dulu. mulai kumat, mulai kampung. Enggak, Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Yahudi apa bisa? Bisa. Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Kristen bisa? Bisa. Al-Quran independen berdiri sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah perjanjian baru kitabnya orang Kristen bisa berdiri sendiri tanpa merampok terjemahan kitabnya agama Yahudi? Jawab. Tanpa kitab Yahudi bisa. Quran tanpa perjanjian baru bisa. Karena Tuhan dalam Quran bukan Tuhannya Yahudi. Enggak ada urusan itu, terserah lo. Terserah lo. Pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya adalah apakah kitabnya agama Kristen, yaitu perjanjian baru 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Efesus, kemudian Ibrani dengan 13 buku Paulus, apakah kitab itu bisa berdiri tanpa merampok terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. 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 Itu urusan saya, kamu tidak perlu bertanya. Menderita lagi. Menderita lagi.
menderita Dalam lagi, urusan saya. kembali menderita, Urusan saya. menderita lagi, menderita lagi, mulai lagi. Cuma. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat di Al-Quran ada terjemahan kitabnya Yahudi menempel? Tidak ada. Kitabnya Kristen menempel? Tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ada kitabnya Yahudi terjemahannya menempel di agama Kristen? Ada atau tidak ada? Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai nangis. Apakah ada terjemahan kitab Yahudi menempel di agama Kristen? Jawab. Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai malu dia. Semakin tua semakin gila. Isinya sedikit. Saya ulang lagi. Apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Itu jawaban saya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa mencuri terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi, maka menggunakan Yahudi. Tidak bisa dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 jelas sekali tertulis di situ. Dengar. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini, untukkan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kitab Yahudi boleh ditambahkan kitabnya Kristen? Tidak ditambahkan, tapi dipakai oleh Kristen. Saya ulang. Apakah kitabnya Yahudi bisa ditambahkan kitabnya Kristen? Apakah orang-orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya Kristen untuk memperbarui kemudian kitabnya orang Yahudi? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, bukan menambah. Ya, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan kitabnya Kristen? Orang Yahudi yang Kristen Nggak boleh dong, nggak boleh menggunakan kitabnya Kristen. Kenapa? Karena di situ diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang Yahudi tidak akan mungkin menggunakan surat-surat kepompong dari Roma. Malu nih. Supaya kelihatan benar. Oh, itu dalil dalam kitabnya agama Yahudi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak menggunakan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen hanya sampah bagi orang Yahudi. Malu. Sedangkan orang Kristen mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya perjanjian baru bisa dianggap relevan dengan perjanjian lama. Padahal kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu perjanjian baru. Tertulis dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Kristen, pencuri kitab, merubah konsep bahwa kitab perjanjian baru Yahudi itu berubah menjadi perjanjian lama demi untuk menjual surat-surat kepompong dari Romawi. Maka pertanyaan saya, ketika Al-Quran independen bisa berdiri sendiri, apakah surat-surat kepompong dari Roma bisa berdiri sendiri tanpa mengambil terjemahan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab, silakan. Maknanya, kalau tidak edit kitabnya Yahudi, oke, betul nggak?
Hilang kitab yang tidak tebal lagi. Kasihan. Yang mengedit kitabnya Yahudi itu Kristen. Dia edit terjemahan kitabnya Yahudi. Setiap saat kitabnya Yahudi terjemahannya itu diedit, direvisi, dikoreksi, direvisi kitabnya Yahudi, direvisi lagi. Orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu kemudian direvisinya, dievaluasi untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian kitab mereka sendiri. Jadi Kristen tanpa terjemahan agama Yahudi itu tidak bisa kemudian berdiri. Ingat, jarak antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen itu 1000 tahun kurang lebih. Paham? 1000 tahun. Kalau jarak daripada kitabnya Nabi Musa ke kitabnya Kristen itu kurang lebih 1800 tahun. Paham? Kitabnya Musa diperkirakan ditulis 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitabmu diperkirakan ditulis di awal-awal abad kedua, akhir abad pertama, dan manuskrip yang ditemukan itu pada abad keempat sebagian, ada abad kelima, ada juga abad keenam. Jadi jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Kristen kurang lebih 1700 tahun sampai 2000 tahun. Mereka menggabungkan kemudian terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta pada abad ketiga, lalu kemudian mereka revisi, mereka evaluasi, mereka koreksi, lalu the gang. Hebat sekali. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. Terjemahan kitab mana yang setiap saat direvisi dan dikoreksi oleh Lembaga Bible Indonesia? Silakan. Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Kristen sebut Perjanjian Lama, itulah kitab terjemahan dari terjemahan kitabnya agama Yahudi yang diambil tanpa ada validasi dan legitimasi. Demikian. Silakan Bang Handi atau yang lain. Pak Jupri ini jangan terlalu disiksa, kasihan dia sudah tua. Hubungi DM saya ya, cuma saya berikan edukasi kamu bertuhan yang baik, yang benar ya. Cuma keluar dari kubur. Kamu suruh saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nenekmu kiper. Yang keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itu setan. Itu kata Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti setannya yang menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus. Pengikut Kristus di dunia ini siapa? Islam atau Kristen? Pengikut Kristus di muka bumi ini Islam atau Kristen? Nanti saya ajari kamu bertuhan yang benar ya. Ya, cuma ya, buka DM-nya, buka DM. Pengikut iblis yang berpura-pura jadi Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Kamu pasti tidak berani buka DM ya, karena nggak ada duitnya dan takut tadi pengajaran DM. Kalau di sini kamu menang cuma buka DM-nya nanti ya. Kalau di sini kamu pengikut iblis yang memakai gelar Kristus, Islam atau Kristen? Cuma. Pertanyaan tidak tersentuh saudara-saudara, cuman bisa menangis. Pengikut iblis yang memakai gelar Kristus, ayo
pengikut iblis memakai gelar Kristus, itu Islam atau Kristen? Fitnah nggak usah dijawab, ya. Fitnah nggak usah dijawab. Fitnah katanya. Fitnah. Yesus yang mengatakan itu, Yesus. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Berhasil kelihatannya cuma ini buktinya. Ya, saya bukan pengikut Kristus. Tapi kamu bicara atas nama Kristus kan? Saya berbicara karena Kristen datang membawa nama Kristus. Saya tidak berbicara Kristus kepada Hindu, kepada Buddha. Saya berbicara mengenai Kristus kepada orang yang menjual Kristus. Si Anda loh, tua-tua tapi tak berisi. Kamu cuma ayat berbicara atas nama Kristus. Ya, kamu orang keluar prinsip. Saya orang luar dari Kristen, betul. Terima kasih, ku akui. Sekarang apakah Kristen ini adalah orang luar di luar Yahudi? Ayo, apakah Kristen adalah orang di luar Yahudi? Jawab. Jadi Kristen ini di luar dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Kasihan deh loh. Tahuan deh. Jadi penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus, ya siapa lagi kalau bukan Kristen? Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Demikian saudara-saudara. Aku bikin kopi dulu ya. Silakan Bang Handi atau yang lain bikin kopi sebentar aja kok. Lanjut. Masak air dulu. Masak sendiri. Bikin agama sendiri. Tuhan dibikin sendiri. Kitab juga bikin sendiri. Jupri. Ternyata Jupri dendam berkarat, ingin membalas tapi nggak punya daya, akhirnya celaka sendiri. Udahlah Jupri, Pak RT kan udah ngomong, berhentilah diskusi. Habis diskusi kayak gini kan kamu marah-marah, dikerumunin oleh warga lagi gitu. Jadinya apa? Kemarin rumah kamu udah dijual. Ini malam kau mau nginep di mana? Naik ke pohon lagi. Nah itu kan. Udahlah Jupri ya. Bersabar aja lah ya Jupri ya. Jupri. Ini siapa lagi nih yang baru bergabung nih? Halo siapa nih? Halo. Iya, halo. Abang agamanya apa, Bang? Mau bergabung? Kristen dia agamanya apa, Bang? Mau bergabung dengan kamu? Iya, bergabung. Bagaimana cara bergabung? Ikut di bala dengan kamu. Saya di atas pohon. Sama Jupri saya ini di atas pohon. Lagi manjat kelapa. Ini Bang Arif gimana sih ini orang? Kristen dia Bang Handi. Saya Kristen. Nah, saya seorang Kristen. Dan ingin mengikuti jejak Yesus Kristus ini, sudah. Ya, betul. Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya apa?
Pengikut Kristus lah. Siapa itu Kristus? Kristus lah, Yesus Kristus. Oh Yesus. Ha. Itu kan manusia itu, betul? Dia manusia dan Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana bisa ada manusia dan Tuhan? Ya, dia sudah cakap, I'm the son of man and I'm the son of God. Jadi, dia dua. Saya anak Allah. Saya anak manusia. Dia ngaku itu semua. Anak-anak siapa dia itu? Anak Allah dan anak manusia. Oh jadi Tuhan punya anak? Iyalah. Anak Allah bermaksud Allah menjadi manusia. Tuhan punya anak? Tidak ada beranak. Tapi dia menjelma jadi manusia. Itu jadi siapa yang menjadi manusia? Itu firman, yaitu firman Allah, yaitu Allah. Kok banyak orang gila ya kayak gini ya? Kok bisa kayak kesian banget ya? Siapa yang ngajarin orang kayak gini? Kayak orang luar. Malaysia kayaknya, Wadin. Malaysia kayaknya. Iya Malaysia, tapi udah pada tua kok masih blow on gitu ya? Kenapa ya? Sian banget gitu. Kira-kira apa obatnya ya? Gue kasihan loh orang kayak gini gitu loh. Manusia, Tuhan juga. Tuhan menjadi manusia. Ya, dia sendiri yang ngaku. Manusia. Yesus sendiri mengaku dia anak Allah, dia anak manusia juga. Jadi Tuhan punya anak? Bukan beranak. Kamu tidak paham dia punya anak tu. Karena Tuhan mana ada beranak. Berarti Yesus anak siapa? Allah sendiri pun cakap, inilah anakku, dia cakap. Oh berarti Tuhan punya anak? Yalah, Tuhan punya anak. Berarti Tuhan pernah hamil, beranak? Dia jadi bukan Tuhan, manusia perlu hamil dulu baru ada anak. Kenapa Tuhan punya anak sedangkan dia nggak hamil? Karena maksud anak itu dia menjelma jadi manusia, itu maksud tu. Itu Tuhan menjadi manusia. Itu bermaksud anak Allah. Yesus ini anak siapa? Yesus ini anak siapa? Itulah anak Allah karena dia jadi manusia. Allah itu jadi bukannya manusia. Yesus anaknya Maria? Anak Maria, ya, dia anak Maria itu dia cakap dia anak manusia juga. Yesus ini anak Maria, ya. Anak Tuhan juga, anak manusia juga. Itu dia ada silsilah dari kemanusiaannya melalui Maria. Ya Tuhan itu tidak ada silsilah. Kasian banget nih orang kayak gini ya. Kok bisa ya kasiannya? Siapa yang ngajarin orang kayak gini ya? Tuhan saya aja saya. Tuhan kamu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria? Pastilah. Jadi anakku adalah Tuhanku? Betul. Coba diulang. Betul. Coba diulang kayak film India jadinya. Aduh ya Allah. Gimana Pak Ci? Jangan pusing-pusing Pak Ci. Saya tidak pusing. Saya memang ikhlas dengan saya punya kepercayaan. Pak Ci, Malaysia di mana Pak Ci? Malaysia lah. Kuala Lumpur kah, Sarawak kah, Johor kah? Sarawak kah? Aku di Langkawi ini, aku di Langkawi Pak Ci. Dekatlah itu. Itu tidak jauh juga. Oh, Pak Ci usianya berapa Pak Ci? Agak-agak lah. Ada 12 tahun?
Ya. Oh, lu masih 12 tahun. Tak payahlah, cakaplah ini apa yang kau mau cakap nih. Pasal Ya Tuhan ini nih. cakap-cakap usia dulu, Pakcik. Tak payah, itu tak penting. Oh, tak penting. Pakcik kerja apa di sana, Pakcik? Kerja-kerja lah. Siapa nama Perdana Menteri Malaysia, Pakcik? Tak payah. Ini kita cakap pasal agama nih, jangan pergi ke sana. Ya tanya dulu, Perdana Menteri Malaysia siapa, Pakcik? Anwar Ibrahim lah. Oh, Anwar Ibrahim. Salam ya kalau ketemu ya. Anwar Ibrahim Muslim ya, Pakcik? Saya tidak aktif politik lah. Iya, dia Muslim dia. Islam dia, Anwar Ibrahim. Ya, betul. Memang. Ya, kenapa? Ya, kenapa Anda Kristen? Kan ke Malaysia ada bermacam itu agama. Bukan. Ya, berarti Anda bukan pengikut Anwar Ibrahim nih kalau begitu. Banyaklah macam agama sini. Pakcik punya Bible kah? Pakcik punya Bible? Ada. Bible-nya bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Inggris. Karena saya tidak berapa senang dengan nama-nama rasul apalah itu saya tidak berapa senang. Saya lebih senang tahu dalam bahasa Inggris seperti James, Dari John, ini ya? Matthew. Dari King James Version ya? Saya pakai King James Version juga. King James Version NIV. Oh, NIV. King James masuk. Saya ada dua. Coba dibuka. Ada Bible situ? NIV? Ada. Ya, coba. Apa itu? Open your Bible. Ya. John 3:13. John 3:15. Ya. John 3:15 Ya. John 3:15 John 3:13. John 3:13. Ya. No man has ascended up to heaven, but he that cometh down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Jadi apa soalan? Menurut Pakcik itu Yesus dari mana itu? Asal dari surga. Even the Son of Man, which is from heaven. Jadi Son of Man from heaven. Jadi Son of Man ini dia datang dari surga. Ya, from heaven ya. Jadi Yesus Ya. dari surga itu sudah berbentuk manusia kah atau berbentuk apa? Masa di surga dia roh. Oh, roh. Terus lewat mana masuk ke bumi? Lewat mana masuk ke bumi? Dia menjelma lah jadi manusia. Berarti melalui rahim Maria, betul? Betul lah. Jadi manusia dia? Ya, jadi manusia. Siapa yang ciptain manusia Yesus? Siapa cipta dia? Tidak, dia bukan ciptaan, dia itu Tuhan sendiri. Yesus itu datang ke bumi kehendak sendiri atau dikehendaki? Kehendak Tuhan, kehendak dia sendiri. Kehendak Bapak lah. Kehendak Bapak adalah dia sendiri. Buka Yohanes 5 nomor 30. John 5. John 5. Ya. John 5. Nomor 30. 30. Aku dan Bapak satu lah. Enggak, itu 10:30 itu. 5:30. 30? 5:30. Oh, 5. 5:30. Ya. 5:30 alamak, pergi 7 lagi. Pinter dia, mau dia buka. Tunggu. Iya. Nah, ini lebih bagus. 5 apa? 5 nomor 30. Nomor 30. 30.
Bagusan dia loh, dia masih mau buka loh teman-teman, daripada si I Jupri. can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of my Father which is in heaven. Nah itu Kehendak nggak Bapa bisa di surga. nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ah, Kehendak Bapa yang mengutus dia. iyalah. Berarti bukan kehendak dia sendiri. Sebagai bukan manusia, kehendak- dia sebagai manusia, dia tidak ikut dia tidak dia tidak buat apa-apa. Jadi dia mesti mau ikut Artinya Pak Ci, dia datang ke bumi itu bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Bapa. Yes or no? Ya, sebagai manusia, memang dia Bapa yang hantar dia di surga, mengirimkan dia. Oke. Yang John 13:13. John 13. Bagus dia, masih mau buka data dia. 13, oke, 13. 13 itu You call me Master and Lord. You call me Master and Lord, and you say well, for so I am. Jadi di sini Master mean guru, Lord Tuhan. Kamu panggil Lord saya Tuhan. guru dan Tuhan. Betul. Lord Mister, no God. Lord Mister. Master is guru lah, Master atau bos. Bos dengan Tuhan. Betul, saya bos kamu dan Tuhan kamu. Bukan, itu Lord itu Tuhan, Mister. Ya. God baru Tuhan. Master. Dan di situ no God di situ, Pak Ci. Lord di Tuhan. Oh, Pak Ci. Ini dalam English nih, memang Lord di dalam English nih memang Tuhan tuh. Kalau God itu apa Pak Ci? God kira Bapa lah, God Bapa, Tuhan juga. Tuhan. Kalau Lord God. Jadi lo kok bisa kacau gini Pak Ci? Tuhan Bapa, Tuhan dan Bapa. Bisa ngaco sih Pak Ci. Lord Tuhan, God Tuhan. Ya, Lord and God. Lord God. Jadi Yesus itu Lord, bukan God. Ya, Tuhan juga itu Lord tuh. God You juga know? itu Tuhan juga. Nah itu keliru itu Pak Ci, salah itu. Yalah, Lord and God, Tuhan juga. Macam Allah, Tuhan Allah kita cakap. Dan that is Lord and God. Tuhan Allah Yesus kita. itu man. Lord God. Yesus manusia, bukan God. God dia Tuhan. Dia sendiri ngaku dia Tuhan. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Baca itu Wahyu 1 ayat 8. Revelation 1 verse 8. Revelation 1 verse 8. Itu bukan begitu bunyinya Pak Ci. Aduh Pak Ci ini, aduh. Coba saya jelaskan ke kamu. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is to come, the Almighty. Dia cakap Itu firman Tuhan, bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Ya lah ini, apa yang pakai Alpha Omega ini, itulah Tuhan Yesus. Dia Di situ kan yang firman Tuhan. Itu Yahweh yang selalu cakap tuh. Macam di Susah sekali ya kalau udah terdoktrin ya. Macam di Isaiah 48 ayat 12. Dia cakap I'm the first Lari-lari and ke the last. kitab Yahudi lagi saya. Aduh ya Allah, dia orang. Mana duluan, Pak Ci, mana duluan ada Maria atau Yesus? Kalau fisiknya memang Maria dulu baru dia lahir. Tapi Ya kalau iya di luar Maria dong. Masa jadi Yesus bukan Alfa Omega. Yang Alfa Omega di situ firman Tuhan, bukan Yesus. Alpha Omega bermaksud yang dulu dan yang akhir. Bagaimana yang Yesus berakhir kok mati di tiang salib, berakhir dia.
Awal dan akhir di sini Alfa dan Omega. Awal bermakna sebelum dunia ada dia sudah ada. Sebelum dunia habis ataupun musnah. Mana duluan ada? Dia Mana masih duluan ada. ada? Ini akhir. Itu maksudnya itu akhir. Alfa dan Omega. Masya Allah, ini orang. Mana duluan ada Alfa min Bapak? sebelum dunia ada dia Oh my sudah God. ada. Sudah dunia Pakcik. rusak. Oh emosi Dia dia. masih nih. ada. This last. Orang Malaysia kalau emosi begini nih. Bukan emosi, memang saya syok dengan saya punya kepercayaan. Hah? Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Hah? Mana duluan ada Bapak atau Yesus? Bapak, Antara Bapak dan Yesus duluan mana yang ada? duluan sama. Oh, kok sama? In Kok beginning sama? was the word. The word was with God. The word was God. Ya, sama saja. Dia jadi dia Jadi Yesus dan Bapak sama. sama. Karena dia God itu adalah keilahiannya sendiri. Berarti Tuhanmu dua. Bukan dua. Karena Kalau dia, satu siapa? Kalau Tuhanmu satu siapa? Yesus masa di dunia dia cakap Bapak kan. Aduh, Bukan enggak sebenarnya lah. dia naik surga dia cakap dia Bapak. Tapi sebelum dia naik ke surga dia cakap Bapak. Kenapa? Iglesi Pak Cik. Kok jadi Saya gini seronok. banget Pak Cik? Manusia kok. Seronok cakap. Pak Bukan Cik, dia marah. Yesus waktu hidup dia kan manusia ya Pak Cik ya? Betul, manusia sempurna. Iya. Bukan manusia Apakah biasa. manusia Yesus itu bertuhan ya Pak Cik? Hah? Manusianya Yesus bertuhan nggak? Ya, sebagai manusia dia buat ciri-ciri manusianya. Dia makan, minum, tidur dan dia cakap Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Hah? Manusianya Yesus Tuhannya siapa? Keilahiannya sendiri dia panggil Bapak. Alidaya nih, Alidaya. Keilahiannya sendiri yaitu Bapak. Ayo maju nih, sama-sama Malaysia nih, Alidaya. Biar satu bahasa. Alidaya, Assalamualaikum. Ya, sama bangsa. Brother, belum duduk dia. Belum duduk. Belum duduk ya, tungguin dulu. Let me to speak. Biar satu bahasa lah ya. Tungguin dulu. Jangan diturunkan, dia kan sopan teman-teman. Sudah. Kan ada juga Kristen lain. Jangan cakap saya marah. Dia Jangan cakap saya sopan. kalau sopan. Itu kalau saya sudah excited cakap memang saya cakap. Kedua orangnya sopan, ketiga itu masih mau buka data dia. Bagusan dia daripada Pak Jupri. Dia kalau disuruh buka data mau dia. Gitu loh. Alidaya, Assalamualaikum. Oke. Waduh. Kok jumping? Kok jatuh nih Daya? Kenapa dia? Gak ada apa-apa, gak ada. Turun sendiri. Naikin lagi. Biar nyambung lah sama dia. Sinyal Kita kan login, kadang-kadang kan kita bahasanya terbatas ya. Nggak boleh diturunin orang sepanjang kan dia nggak, pertama dia nggak menghujat, kedua orangnya masih nyambung lah sedikit, ketiga dia masih mau berdata dia gitu. Cuman semua data dia lawan sendiri, itu masalahnya. Pak Cik. Ya, Pak Cik. Pak Cik asli Malaysia apa? Bukan asli Malaysia. Malaysia lah. Tak payahlah. Keturunan Melayu kah atau bukan Melayu? Kristen. Oke, berarti bukan dari Melayu ya. Bukan. Dari keturunan China. China. Oh, pantesan. Oh, mantap. Jadi tadi itu Pak Cik, manusianya Yesus itu kan ciptaan Tuhan ya? Bukan ciptaan, kena ciptaan itu berasal dari kehendak suami istri, itu ciptaan. Oh, jadi Pak Cik sendiri ini bukan ciptaan Tuhan?
Saya ciptaan karena saya kehendak bapak saya yang dan mak saya yang buat saya. Kalau Yesus, Kena kalau orang buat Tuhan mencipta Adam jadi keturunannya bukan dia Tuhan buat lagi dari dari pasir dari tanah lagi, tidak, dari sperma sudah. ini hidayah kemana ini biar nyambung itu nih. dia tanah. Jadi itu ciptaan. Adam itu ciptaan. Siapa yang ciptakan Adam? Tuhan lah. Tuhan siapa? Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dialah sang firman. Dia yang Berarti cipta. Ada Yesus di Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Jadi Yesus ciptakan Adam. Ya, betul. Waduh, Pakcik. Kok bisa gila begini ya Pakcik ya? Yuk isi Pakcik. Ya, memang Yesus cipta dia. Kok bisa begitu ya Pakcik ya? Yesus ciptakan Adam ya? Ajar ini Bang Andi. Karena Ini Tuhan enggak lo ini. karena Tuhan tu Musa tu. Al hidayahnya mana tadi? Enggak ada. Ini enggak lo ini Islam anjing katanya. Ya. Janganlah biarin. Kenapa sih dinaikin Lo mau apa Biasa. bro? Kenapa Ya, lo biar mau tahu. hujat? Iya, komentarnya di bawah makanya saya jambak. Kenapa menghujat begitu? Kalau kau berani ketemu aja sama kita. Berani gak kamu? Orang keluar sholat Jumat lo teriak kayak gitu. Jangan di sinilah. Saya Nanti ujar dah. ketemu muslim juga kamu nanti nangis. Orang tuamu minta maaf. Kamu gak diajari orang tuamu ya? Di blok aja lah, ngapain naikin? Iya, naik ke atas kopal malah jadi bencong. Waduh. Di blok aja di bawah, teman-teman. Blok aja orang kayak gitu. Oke lah, saya mau kerja sekarang. Iya. Makasih ya Pakcik ya. Sama-sama. Nah, ini Alidaya ada, ntar dulu Pakcik, ada nih orang Malaysia nih. Tunggu Pakcik, tunggu. Ah, ini. Stay here Pakcik. Bentar. Oke, cakap Malaysia dulu. Stay here. Cakap Malaysia, cakap. Halo, sekejap, Bosku. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng, boleh kita bol-bol santai, geng? Ya don't Boleh, Pak, anyway ya? stay here. Don't anyway stay here Pakcik, oke? Mau kerja saya, Pak. Enggak, sekejap Tapi saja, Pak. Sekejap saya Bol-bol boleh kerja sekejap dulu. saja. Nanti balik lagi. Oh, kerja Ya, sama-sama jangan kemana-mana Pakcik, sama-sama Malaysia ini. Sekejap saja, Pak. Bol-bol kita sekejap saja, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Jadi permasalahan di sini tadi kan terkait dengan Yesus bertuhan. Jadi kau Kristen apa kau ini? SIB kah, Anglican kah, Katolik kah, Protestan? SIB. SIB, sedang Injil Borneo. Jadi konsep Trinitas kan yang kau imani? Ya, betul. Jadi Yesus, Bapa sama Roh Kudus satu hakikat, tiga pribadi, betul? Ya, betul. Masa disalib, siapa yang disalib itu? Dia punya kemanusiaan dia. Kemanusiaan. Karena Roh dia Kudus buat sama dia tiga. Bapak, dia buat dia tiga sebagai saksi Tuhan yang benar. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Ini saksi ada di surga dan di bumi ada. Jadi mesti mau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Oke, yang disalib itu siapa? Macam orang Yahudi setengah jalan dia orang tu macam anak dia orang tahu ada Bapa. Iya, jangan panjang-panjang Anak dia dulu. tidak. Kenapa terlampau panjang? Sekejap saja. Jadi Roh yang Kudus. disalib itu kemanusiaan. Bukan Tuhan yang disalib. Ya, dia layak dipanggil Tuhan. Tapi Jadi dia Tuhan khas disalib. Dia layak dia punya Tuhan yang betul yang itu yang roh Pelan-pelan itu- bercakap, telan dulu itu nasimu, telan dulu. Sekejap, Tidak pelan-pelan boleh, bercakap. tidak boleh. Memang dia khas untuk mati ni, untuk dia buat dia tiga. Siapa yang khas untuk mati yang salib? yang manusia ni dia untuk menebus dosa. Siapa? Yang manusia? Ya, manusia. Jadi Manusia dia menebus dosa, begitu? Dia harus mati. Sekiranya Tuhan semesta alam dia mati, memang bertebaklah itu dunia ini itu Oke. Jadi manusia yang tapi mati itu tidak halo.
terberak. Kenapa? Tetap Kenapa ada Tuhan. terberak? Jangan dulu berak, Mas. Sekejap dulu, jangan dulu lampau jauh, sekejap saja. Pelan-pelan kita. Yang mati itu, yang mati itu manusia atau Tuhan? Ya, boleh layak dipanggil Tuhan. Tapi jadi Tuhan mati. Dia khas dia yang bagian dia. Kenapa kau ini? Kau naik biskal ke ini? Mati dia dalam untuk pengampunan dosa. Ini Bang Andi, kenapa dia dibiarkan dari tadi? Dia di atas biskal loh, dia pantasan dia gini. Jadi halo. Ya. Yang mati ini manusia atau Tuhan? Tuhan kan? Ya, manusia lah. Manusia, bukan Tuhan yang mati. Bukan. Jadi yang menebus dosa Kristen itu manusia atau Tuhan? Tuhan lah menebus dosa. Jadi kalau Tuhan tidak mati, yang mati itu manusia, buat apa manusia itu mati? Ya, di perjalanan orang membunuh kerbau, sapi apakah? Jadi keluar perjanjian baru kerbau menjadi Tuhan, jadi, begitu? Patut dia buat dia sendiri jadi manusia, jadi darahnya yang. Astaga, itu nasimu terlampau banyak. Dulu telan dulu nasimu. Ya, kau makan mie goreng kah? Ya. Astaga, ini tidak sehat nih orang. Kau demam kah ini? Enggak juga. Kau ada demam kah atau malaria kah? Enggak juga. Saya tidak demam. Oh, tidak demam, sehat ini. Tenggorokanmu sehat. Minum air dulu sekejap. Tiada. Kau kerja di mana ini? Di pesawat kah? Tiada, semua sehat. Puji Tuhan. Oke, jadi yang Tuhan itu mati atau manusia? Jadi manusia yang mati maksudnya kan? Jadi gereja bilang itu kan, kalau tidak salah pendeta bilang yang menebus dosa kita itu adalah Tuhan melalui kematian, betul kan? Iya, kematian kemanusiaannya, bukan kemanusiaan ke Tuhannya, karena Tuhan itu roh. Oh, jadi selama ini yang pendeta bilang Tuhan menebus kita dari kematian di salib itu salah maksudnya? Tidak, karena itu Tuhan yang jadi manusia tuh, jadi itu yang roh itu tidak boleh mati lah. Tuhan yang jadi manusia ini itu yang mati. Oh, Tuhan jadi manusia yang mati. Jadi yang manusia ini Tuhan, begitu? Ya. Oke, yang manusia ini Tuhan. Jadi yang roh Tuhan bukan Tuhan, begitu? Tuhan tuh. Jadi berapa Tuhan? Roh Tuhan, manusia Tuhan? Iya, satu Tuhan. Satu Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Oke. Tuh. Baik. Jadi yang mati ini semua tiga atau dua atau satu? Satu Tuhan yang mati. Jadi ada dua standby. Karena ini dihaskan untuk mati untuk jadi ketiga kedua. Yang mana yang dihaskan? Yang Tuhan satu, yang dihaskan mati. Yang Tuhan dua masih berjaga-jaga macam security begitu? Tidak. Tidak juga. Jadi macam mana? Yang betulnya macam mana? Iyalah Tuhan dia buat dia tiga. Jadi satu ini. Tuhan buat dia tiga. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, Tuhan buat dia tiga. Yang buat tiga Tuhan siapa ini? Dia sendiri. Oh, Tuhan berpecah macam Boboiboy atau Power Rangers lah kan? Ketiganya dia sendiri. Oh, ketiganya dia sendiri. Jadi yang satu mati ada dua lagi spare begitu kan? Ya. Jadi kalau yang satu ini mati, dua spare ini menolong yang mati atau tidak? Atau dibiarkan saja yang mati itu? Dia tidak. Dia berkuasa untuk hidup kembali sendiri. Oh, macam hantu bangkit begitu. Ya. Manusia mati, dia bangkit kembali macam hantu bangkit lah itu. Atau macam mana? Manusia bangkit atau Tuhan bangkit? Manusia pun akan ada bangkit nanti di hari. Ya, betul. Sama dengan Tuhan Kristen lah itu kan, manusia itu kan. Nah gini Bang Andi, ini deritanya awal-awal sebenarnya ini akut aja, macam ada sakit saraf sedikit, tapi enggak apa-apa lah, dia enggak menghujat nih orang, bagusnya. Halo, aku mau tanya sama kau Bah, kalau Yesus mengajarkan yang mati itu Tuhan atau manusia? Kalau Yesus punya ajaran? Memang manusia yang mati. Oh, Yesus mengajarkan manusia yang mati. Ya, kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhannya kan. Yesus mengajarkan kemanusiaan yang mati, begitu? Yang kemanusiaan ini siapa? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Dirinya? Atau orang lain? Ya sendirilah.
Oh, jadi Yesus mengatakan dirinya bunuh diri, begitu? Bukan. Jadi masih sudah mati boleh bercakap atau macam mana? Memang dia khas untuk mati lah itu. Siapa yang khas? Mati untuk penebus dosa kemanusiaannya. Ya, yang khas siapa? Yang khas. Manusianya mati untuk manusia. Manusianya Yesus mati untuk manusia, begitu? Penebus Tuhannya dosa. yang Tuhan Yesus mati enggak? Tuhannya Yesus? Enggak, Tuhan Yesus sama manusia Yesus, kan manusia Yesus mati. Yang Tuhan Yesus mati tidak? Yang Yesus itulah yang kemanusiaan itu. Oh, Yesus itu juga Tuhan, Yesus juga kemanusiaan. Oh, jadi pada masa disalib itu satu kali disalib, Tuhan manusia sekaligus. Tidak boleh kena roh. Macam kau pun ada roh kan. Kalau kau mati, matikan roh kau. Tak. Oh, jadi Tuhan macam aku lah ini. Jadi dia punya Tuhan itu roh tidak boleh mati lah. Tuhan itu roh atau manusia? Coba kau pertegas sedikit, Pak. Tuhan itu roh atau manusia? Kau kasih jelas sedikit, Pak. Enggak terang. Rohan itu memang roh karena ada di Tuhan itu roh. Jadi Yesus ini roh atau manusia? Kalau Yesus John 4:24, John kalau Yesus 4:24 roh atau manusia? Tuhan itu roh. Oh, jadi Yesus manusia atau roh? Manusia, tapi jadi bukan Tuhan, ialah Yesus ini. Ya, dia layak dipanggil Tuhan, tapi manusia sempurna dia lebih daripada manusia. Tuhan manusia sempurna, begitu Tuhan. panggilan sama Yesus. Ya, Tuhan manusia sempurna. Tuhan manusia sempurna. Bukan manusia biasa. Kenapa tidak Tuhan manusia tawau? Kenapa? Kenapa pakai sempurna, tidak pakai tawau? Karena dia lebih dari manusia. Karena tak ada manusia yang sempurna, hanya manusia biasa. Oh, hanya manusia macam Yesus itu sempurna lah, begitu. Sempurna. Jadi dia pun manusia dan itu Tuhan juga. Mbak, aku mau tahu ini, kalau Tuhan ini, kalau tertulis di Bible, kalau tidak salah, kalau datang di dunia ini pecah kan? Betul, ya, kan? Itulah dia mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi manusia supaya jadi boleh dibunuh. Ya, yang aku heran ini kalau dikatakan di Bible kalau datang itu Tuhan, dunia ini pecah. Tapi kenapa dia boleh masuk dalam perut tidak pecah? Itu perut. Kenapa itu? Itulah kehendak Tuhan. Kalau dia bukan kehendak Tuhan memang pecahlah. Oh, kehendak Tuhan masuk dalam perut begitu. Dia mau pakai Maria untuk keluarkan. Jadi itu kehendak dia. Jadi Tuhan masuk ke dalam perut Maria. Jadi semasa Tuhan masuk dalam perut Maria, semua Tuhan di dalam perut atau Tuhan ada di luar? Di luar perut. Itu dia punya roh lah. Yang mana? Dalam perut? Ya, Roh Kudus yang dalam perut Maria itu. Jadi yang di luar? Di luar, mana di luar lagi nih? Yang di luar perut, Bah. Atau semua dalam perut ini? Coba kau bilang, kasih tegas sedikit. Yang 3 ini tadi semua dalam perut kah atau ada yang di luar, ada yang dalam? Yang dalam perut itu yang kemanusiaannya sudah. Dia jadi manusia sudah. Oh, jadi Tuhan jadi manusia dalam perut. Jadi yang Tuhan itu yang roh. Jadi ketuhanan yang Tuhan yang manusia, kemanusiaannya itu yang dalam jadi bayi. Oke, jadi yang kemanusiaannya ini Tuhan kan? Betul kan? Ya, layak dipanggil Tuhan. Tapi layak dipanggil Tuhan. Bukan layak disembah, karena dia bukan roh. Iya. Jadi yang di luar perut ini Tuhan yang mana? Yang di luar perutnya Maria Tuhan yang mana? Keilahian Yesus lah, yang roh. Keilahian Yesus berpisah sama badannya, begitu? Dia sendiri mau buat itu, dia jadi manusia. Iya, dia buat jadi manusia, jadi dalam perut kan? Jadi yang manusia itu dia juga, yang roh itu dia juga. Jadi berarti semuanya dalam perut Maria kalau begitu, betul? Tidak, karena dia. Macam mana? Coba kasih terang sama aku dulu. Aku bingung ini, ada yang di luar, ada yang dalam nih. Coba kasih pertegas dulu. Ini roh boleh di mana-mana. Rohmu ada di mana-mana. Ya, dia ini roh Tuhan ini boleh di mana-mana. Dia masa Yesus di dunia ada roh yang dipanggil Bapa itu dalam. Yang dalam perut dulu Asih, yang dalam perut, masih dalam perut nih. Jangan dulu yang masa sudah lahir, yang dalam perut, Bah. Itu sudah manusia, sudah itu manusia sempurna sudah. Oke, berarti Tuhan masuk dalam perut kan?
jadi manusia sempurna. Nah, ini yang aku tanya tadi, kenapa tidak percaya itu perut? Sedangkan dalam Bible tertulis kalau Tuhan itu datang ke bumi, bahkan tidak pantas sama manusia dia tinggal. 2 Tawarik 2 nomor 6. Tidak pantas untuk manusia tinggal sama Tuhan itu di bumi, kan dia bilang. Kenapa beli dalam perut? Itu yang aku mau tahu tuh. Memang kehendak dia mau jadi manusia, memang dia melalui perut lah. Berarti Tuhan ini berbohong maksudnya. Dia sudah mengosongkan diri kan? Mengosongkan diri jadi manusia. Jadi siapa yang dikasih tahu ini sih? Yang Tuhan mengusungkan diri ini siapa yang dikasih tahu oleh Tuhan? Aku kosong begitu, siapa yang dikasih tahu? Alkitab sudah beritahu tuh. Oh, Alkitab dikasih taunya. Kitab mana itu? Kitab dari saya lupa lah, kurang lebih macam Kolosian, kurang lebih Kolosian lah. Kolosian berapa? Kolosian. Bukan kesian-sian, bukan? Collection kurang lebih lah sana. Oh, collection. Bukan nah, collection, Kolosian. Oh, Kolosian. Jadi Tuhan mengosongkan diri. Jadi arti mengosongkan diri itu kosong macam tong kosong atau macam kotak kosong atau betul kosong? Itu mengosongkan kemuliaannya. Kalau dia datang dengan penuh kemuliaannya. Ini dia yang aku tanya tadi. Masa dikosongkan kemuliaannya itu kan manusia dalam perut. Nggak ada, kan kosong itu manusia, betul? Hancur sudah tuh kalau dia datang dalam kemuliaannya. Iya. Oke. Jadi manusia yang dalam perut Maria tadi ini kosong kan? Betul kan? Dia jadi manusia sudah. Yang kemuliaannya tadi itu di mana? Yang kemuliaannya tadi tidak ikut dalam perut, tapi gimana dia? Itu yang aku bilang ada di luar, ada di dalam. Iyalah dia yang roh. Yang roh tuh tidak Iya, boleh itu mati. yang kemuliaannya di mana tempatnya tadi itu? Sudah. Dia tinggal dengan roh itu. Dengan roti? Dia tinggal di luar lah. Di luar mana? Tidak Angkasa jadi lepas atau dia tidak jadi manusia. Dia roh itu di mana-mana. Tapi dia di mana dia tempatnya? Waktu yang manusia roh itu kan Tuhan. Yang roh ni bukan roh. Yang manusia ini bukan roh. Ini iyalah, yang roh itu yang aku tanya sih. Di mana tempatnya itu? Waktu dia mengusungkan diri masuk dalam perut manusia itu, yang manusia itu. Yang keilahiannya itu, yang roh itu, di mana dia itu? Pergi. Dia di surga, di mana-mana pun. Dia ada di surga, dia dalam Yesus sendiri. Oh, jadi tinggal di surga. Berarti ada Tuhan di surga, ada Tuhan masuk dalam perut, begitu? Iyalah. Jadi ada dua Tuhan. Yang ini ini kamu tidak paham nih. Kasih paham. Coba kasih paham. Aku tidak paham. Gimana? Coba kasih paham dulu. Tuhan itu yang jadi manusia itu yang dalam perut. Kemanusiaannya Tuhan juga. Oke. Boleh dia layak dipakai Tuhan. Oke. Bukan Tuhan yang roh. Tuhan yang roh ni yang layak disembah. Jadi Tuhan roh sama Tuhan kemanusiaan maksudnya ada dua Tuhan lah. Bukan dua. Ini kau tidak paham lah. Nah, kasih paham coba kasih paham dulu. Tuhan kemanusiaan sama Tuhan roh. Susah mau explain kamu. Oh, susah. Macam mana susah sih? Aku bertanya ini. Kalau kamu ada Roh Kudus baru kau paham tuh. Oh, mau pakai Roh Kudus teman-teman. Macam mana Asik supaya aku ada Roh Kudus itu macam mana? Aku boleh pinjamkan sama kau sedikit saja Roh Kudus. Itu tidak boleh pinjam. Kau kena baptize dulu. Baptis? Baptis ajaran siapa itu Asik? Itulah ajaran Kristen. Oh, ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu. Oh, Yesus membaptis. Yesus suruh baptiskanlah orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, jadi kalau kita dibaptis baru paham tentang Roh Kudus begitu? Tentang ketuhanan begitu? Ya, karena sudah kita baptis. Oke. Asik, aku mau tahu Asik. Maria itu dibaptis kah Asik? Mamanya Tuhan ini dibaptis kah tidak? Maria. Itu tidak cerita dia. Berarti dia tidak paham Tuhannya Kristen tuh, kalau begitu. Karena John the Baptist baptis kebanyakan orang Israel masa itu. John the Baptist. Sebelum Yesus datang. Kau bercakap ini Asik macam kau menggigit tulang ban. Coba kau makan dulu. Kasih habis dulu tulang. Saya tahu dia itu baptis dengan John the Baptist, saya tahu lah. Macam mana? Apa yang dicakap nih? John Baptist. John the Baptist. Jadi John ini yang memandikan Tuhan, begitu? Ini baptis orang sebelum Yesus buat dia punya kerja. Oh, berarti sebelum Yesus sudah ada Kristen?
John the Baptist yang baptize orang dulu sebelum. Ya dulu, yang dulu siapa? Yang dulu yang dibaptis oleh John siapa? Yang dulu? Kebanyakan orang Israel lah. Oh, orang Israel Kristen dulu. Jadi orang pergi ke orang Israel dulu itu pergi mana? Pergi gereja kah? Pergi mana? Itu tak tahu, mana ada cerita mana ada pergi. Kalau begitu, kalau Kristen salah itu bergereja kalau begitu. Itu masa dulu mula-mula itu Kristen mula-mula macam 12 pengikutnya. Mesti dia orang pergi sinagoge kena. Oh, sinagoge. Oh, 12 pengikut Yesus Kristen nasi. Betul kan ini? 12 pengikut Yesus Kristen. Kristen juga. Oh, dia orang makan babi. Karena dia orang Jews memang biasa tidak makan babi lah. Oh, jadi kalau Kristen sekarang kenapa makan babi? Berpindah Tuhan, berpindah hukum atau apa? Tidak. Memang asal dia orang memang tidak makan babi kan. Memang ada karena sebelum dia jadi Kristen. Karena Yesus panggil dia orang baru orang Jews dia panggil. Oh, jadi Yesus panggil masuk Kristen baru dia orang makan babi lah begitu. Iya. Memang dia orang tidak biasa makan babi karena dia orang Jews tuh. Jadi, sampai meninggal pun tidak makan babi. Siapa? Yang murid Yesus yang Kristen tuh sampai meninggal tidak makan babi sudah. Itu tak tahu dia punya cerita tuh karena tidak ada tulis. Nah, ini kenapa kamu makan babi sih? Kan murid Yesus itu kan tidak makan babi. Kenapa kamu makan babi? Karena Yesus surah apa yang masuk dalam mulut. Oh, Yesus suruh masuk dalam mulut begitu. Semua yang masuk dalam mulut keluar dari mulut. Jamban. Iya, termasuk kalau begitu termasuk kayu kan. Patutlah sih dulu aku minum aku makan tikus dulu, makan arnab, semua aku makan dulu. Buaya pun aku pernah makan nasi dulu. Patutlah, sebab semua yang masuk dalam mulut sama kertas juga mungkin lah kan. Sebab yang keluar itu najis, itu yang dikira kan, bukan yang masuk kan. Jadi ini sih ya, Yesus kalau kita tengok dalam Bible macam tidak ada kaitan sama ajaran Kristen basi. Kenapa itu kira-kira? Apa tidak? Oke lah. Saya mau kerja sekejap. Kerja apa kau ini? Kau kerja apa? Assalamualaikum. Kerja malam lah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pakcik ni orang mana? Orang Malaysia? Dia orang Sabah dia. Oh Sabah. Kau kerja apa? Halo. Kau kerja apa? Saya tidak boleh lagi tunggu. Kenapa kau tidak boleh tunggu? Sudah, kau mau berak. Ini saya kerja nih. Kerja malam saya nih. Kau security kah? Ya. Oh, kau berjaga-jaga. Jadi, sebelum kau turun, ini aku mau kasih berbagi sama kau sedikit. Di room begini, ini kan tempat kita belajar. Boleh kamu imani, keimanan kamu silakan kau jalankan. Tidak ada yang mengislamkan di sini. Tapi apabila ada macam guru-guruku di atas ini, diorang ini berpengetahuan terkait dengan siapa Yesus. Sebenarnya dalam Bible, kenapa aku bilang Yesus macam tiada kaitan sama Kristen? Kan aku bertanya tadi, ini sesuatu yang sebenarnya kau pun tidak paham apa yang aku tanya. Macam contoh, kenapa murid Yesus tidak makan babi, kamu makan babi? Kau bilang ceritanya apa yang masuk ke dalam mulutmu. Sepatutnya perkataan ini Yesus kasih dengar sama muridnya, bukan sama Kristen. Sebab Kristen ini mau 2000 abad baru ada. Sepatutnya perkataan ini dengar oleh 12 murid. Sepatutnya murid-murid yang makan kertas, makan tulang, makan kayu, yang menajiskan yang keluar di murid. Patutnya yang murid-murid yang makan. Bukan kamu kan? Nah, ini jadi bahan renunganmu. Sebenarnya aku mau bercerita panjang sama kau nih, tapi macam kau bilang kau kerja, Yesus ini kesian aku sama Yesus. Kenapa dituhankan itu? Kesian aku sama dia. Nanti kalau saya dapat masuk nanti saya cekap lagi. Boleh. Oke, hati-hati kau kerja. Bye. Bang Andi, Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Gurunda tidur ya? Masih. Ustaz Darif, semuanya Bang Andi, aku izin dulu. Bang Andi, aku izin dulu, ini pamit dulu, aku mau tidur, mau kerja besok soalnya. Terima kasih udah dinaikkan Ustaz Darif, sama Terima kasih Bang Hidayah. Bang Baal, Kang Dito, Bang Zuma, semuanya aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pohar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh, Islam Bang ya. Ya, ini saya pernah mimpi dengan Bang Zuma. Bisa cerita nggak? Urunda Bang Zuma monitor. udah tidur ya? Sudah. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Bang Handi. Iya, waalaikumsalam. Ini saya pernah mimpi dengan Bang Zuma. Bang Zuma jadi presiden. Jadi bawa mimpi. Di perasaan di apa tuh? Di Bandara Halim perasaan dia mau berangkat ke luar negeri gitu. Dia kan tinggal di Cipayung. Semua jalanan ditutup dari Nggak jelas suaranya ya? Agak berisik Bang Arif. Gimana itu suaranya? Halo? Itu. Kurang jelas suaranya. Halo? Iya Bang. Oh iya, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau cerita pernah mimpi dengan Bang Zuma. Perasaan Bang Zuma dalam mimpi itu jadi presiden. Kebawa mimpi kali ya. Halo. Ya kalau Allah menghendaki ya nggak ada yang tidak mungkin Bang. Iya bisa, mudah-mudahan dah. Perasaan dia di Bandara Halim perasaan. Dia mau ke luar negeri. Saya mau ke sana tuh, waduh macetnya dari Taman Mini, macet dari Otista, macet sampai ke ring saya itu susahnya minta ampun. Alhamdulillah saya bisa ketemu, tapi di ring 1 bisa, tapi nggak bisa jabat tangan. Nyata perasaan itu dia pakai baret merah, jas, tapi pasti pakai masker gitu. Ya Allah, kalau bisa. Mudah-mudahan ya jadi presiden beneran ya Bang Andi ya. Tapi memang Bang Zuma sekarang presiden apologet Islam Indonesia Bang. Amin. Ketua pembina. Ini mimpi itu perasaan nyata. Saya kan tinggal di Cipayung, Cibubur. Ini pengen ke sana tuh, waduh macetnya perasaan dalam mimpi itu. Di Pondok Ya Gede. mimpi dibawa ke hal positif aja Bang. Jangan terlalu terlena lah ya. Habis kita bangun ya kita lihat dunia nyata yang ada kan gitu. Itu aja sih Bang ya. Jadi harus balance aja. Oke, Antara makasih mimpi Bang dan Andi ya. kenyataan. Salam buat Oke, semuanya makasih ya Bang. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman nggak ada orang melarang bermimpi. Mimpi nggak apa-apa. Tapi mimpi itu harus kita sikapi dengan bijak. Dengan kehidupan yang nyata kan begitu. Itu sih ya. Jangan berlebihan. Dan ya serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Itu sih kira-kira teman-teman. Oleh lagi, Pak Arif, siapa itu Pak Arif? Oten. TPL ini. Aku mute dulu Bang Zuma ya. Takutnya dia ngomong apa di sana. TPI apa sih? Iya, TPL. Selamat pagi. Pagi Bang. Iya. Ini Bang Baal ini sama Kandito ini masih pada melek nggak sih? Monitor. Oke. Kerja dulu Bang Baal, sama TPL dulu Bang Baal. Ada mau disampaikan Pak TPL sebelum dilanjut? Ada, saya mau bertanya. Ya. Ya, saya mau bertanya. Apakah Allahnya Islam itu hanya duduk di Ka'bah sehingga semua para umis kalau sholat mengarah ke Ka'bah? Itu saja, terima kasih. Ya. Jawaban saya adalah Allah itu tidak duduk karena dia tidak butuh kursi dan dia bukan makhluk.
Ya. Kedua, kita menghadap kiblat itu karena perintahnya dalam Al-Quran. Menghadap kiblat kalau lagi sholat. Itu jawabannya, Bang. Apa perintahnya? Kenapa perintahnya harus menghadap kalau sholat? Ya kalau Allah sudah memerintahkan begitu, kenapa nanya lagi? Ya perintahnya Allah begitu. itu maha kuasa, melakukan segala sesuatu, memerintahkan segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuan. Ya Kalau maksudnya tidak ada supaya maksud dan orang tujuan, menghadap kiblat. ya maksudnya apa? Kalau tidak menghadap kiblat, emangnya kenapa? Dasar babi ngepet, saya udah jawab kamu. Dasar babi anjing. Ya, Saya udah jawab. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kami menghadap kiblat. Kan udah tanya maksudnya. Dasar babi ngepet. Yahudi aja punya kiblat, cuman Kristen yang nggak punya. Orang udah dijawab. Mestinya begitu ya. Kenapa lagi diulang-ulang? Maksudnya apa? Maksudnya supaya umat Islam itu punya kiblat, menghadap kiblat kalau lagi sholat. Kan itu jawabannya. Perintahnya seperti itu. Apa ini? Ada nggak orang Islam melawan perintah Allah? Sholat tidak menghadap kiblat. Boleh nggak kita membangkang sebagai umat Islam sholat tidak menghadap kiblat? Ya tidak boleh. Harus manut. Gimana sih abang ini tadi ini? Bang, mending kamu diskusi sama babi ngepet deh. Nyamung kamu itu di hutan sono yo. Kalau jam segini bang, kita harus saling menghormati jawaban. Gitu loh. Nanti saya tanya balik, kamu berak kapur. Ono loh. Ini Bang Baal. Iya. Memang kadang-kadang iblis ini datangnya tidak diduga-duga. Jam berapa aja gitu ada nih. Jam berapa aja itu. Biasanya iblis memang datangnya itu dini hari Bang Baal gitu. Oh gitu. Apakah Allah katanya duduk di Ka'bah? Ya Allah, pertanyaan kayak gitu. Emang dia makhluk pakai duduk? Emang tuamu duduk di sebelah kanan? Iya, ada tahta bapak, ada tahta anak. Butuh kursi roda. Butuh kursi roda. Bang Baal yang punya datanya banyak gitu. Teman-teman juga bukan saya emosi, tapi saya harus tegas dalam hal ini gitu loh. Kan kita udah jawab tadi. Tadi saya jawab apa enggak sih? Jawab. Iya, jawab. Ya. Ingin dari tadi juga dia pas ngomong gitu ingin naik kayak saya aduh ya Allah pagi-pagi gini. Turun dah ke bentar. Si kenal di sana itu. Oh, besok gerudanya lagi di mana itu gerudanya? Masih Jakarta. Besok aku ketemu sama beliau, sama tim. Yang mau walaf. Masya Allah. Walaf terus gitu loh. Aku nih heran setiap Bang Juma naik Komal pasti mualaf gitu. Besoknya pasti ngantri karena banyak yang dengar gitu kan. Mualaf lagi. Makanya Bang Juma itu harus di stop. Bahaya. Iya betul Bang. Kenapa di stop? Ya, supaya orang tetap jangan mualaf. Iya banyak yang komplain deh. Bukan dari Kristen itu. Komplain dari Komal katanya jangan dimualafkan semua katanya Komal sepi. Edis diekspor ke luar negeri Bang Hujat. Tapi pengaruhnya nggak ada tuh yang murtad. Gimana ya? Iya ya, kenapa ya? Malah tambah banyak yang mualaf. Coba tanya-tanya semua teman-teman yang di sini sama ada yang di YouTube. Kira-kira kalau Anda mendengar Edis itu, Anda mau murtad nggak? Kalau Anda mendengarkan Edis, ada keinginan untuk murtad? Ada nggak teman-teman? Ya enggak lah ya.
ada lah, malah sebaliknya semakin kuat loh. Islamnya semakin kuat, Kristennya malah semakin yang walap. Tapi selama ini ya, sejak adanya diskusi lintas agama begini ya, itu ya, mulai dari Jum sampai ke sini gitu, udah ratusan loh orang mualaf. Memeluk Islam. Ya. Iya betul, banyak. Kita juga heran. Banyak. Musuh-musuh saya itu. Bahkan banyak. Bahkan gini, ya, gara-gara saya suka lihat orang debat-debatnya di TikTok, sering saya menjadi mualaf. Aduh, sudah berarti luar biasa didapatnya ya. Banyak kemudian ada jiman itu dulu, waduh, jiman itu kencangnya tuh. Demian yang mumpun pernah sekarang terus balik lagi ya, banyak kok gitu loh. Karena memang Islam itu akalnya masuk gitu. Amat yang bersihkan akal, selesai sudah. Tinggal ya itu orang-orang yang kalau itu nggak punya akal ataupun gimana menutup akalnya gitu ya mungkin ya. Yang penting berakal berpikir, bedakan manusia dan Tuhan, itu aja sih, sederhana kok. Di siapa Tapi gini Bang Ali, kenapa ya ketika mereka tidak punya akal gitu ya, kok seringnya sukanya menghujat gitu. Pengajarnya demikian, aku saja heran dalam diskusi itu dengan cara. Sebenarnya sih punya akal dalam hal duniawi. Contohnya kalau Ibu Rasmi pergi belanja ke pasar gitu ya, misalnya dia beli ikan, duitnya 100.000, beli ikan harganya 70.000, masih pintar dia kembali 30.000. Akal dia ada duniawi. Tapi giliran dikasih tahu apa bedanya manusia dan Tuhan, akalnya mati. Kenapa demikian? Ya karena memang udah di apa namanya, diterus, didoktrin oleh iblis. Kata iblis, kamu jangan pintar soalnya kau ikutin gua ke neraka. Lu jangan menyembah kepada Tuhan yang benar. Buatlah sembahan lain, kata iblis. Kata Bu Rasmi, oke, no problem. Yang penting gue happy. Tapi kenapa suka menghujat mereka gitu, menentang atau menghujat ajaran Yesus itu? Ya karena itu tadi, ini bolak-balik akalnya. Oh maksud, padahal ajaran Yesus ini clear ya. Elas bagus itu. Ibu Rasmi mengaku pengikut Yesus. Tapi Yesus yang mana dulu? Udahlah Bu Rasmi, mengalah aja. Mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi Bu Rasminya kan nggak ada kan, nggak kira mau jam begini ya. Siapa itu? Aku ada. Ada itu. Oh ada. Iya. Coba tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi apa bedanya manusia dan Tuhan, Bu Rasmi? Macet juga, betul macet ya Pak Adi ya. Tapi kalau ditanya apa bedanya uang 50.000 sama 100.000, langsung jawab. Pinter dia orang selalu. Harga bensin berapa langsung jawab deh. Langsung jawab. Tapi kalau ditanya apa bedanya manusia dan Tuhan, langsung ngomong. Bu Rasmi, apa bedanya duit 100.000 sama uang 50.000? Dia pergi, nggak bisa jawab. Ini Itu lah teman-teman. Siapa? itu Tian di atas itu. Kamu cari itu. Oh, si Tian. Dia itu, si Tian. Coba disambut dulu. Disambut apa disambut sih? Sambit. Oh iya, disambut dulu. Mau nge-report, Tian. Report lah. Apa sih bedanya sambut sama sambit?
Jaringannya nggak benar. Bu Rasmi, apa bedanya uang 100.000 sama uang 50.000? Bedanya apa? Antara uang 100.000 sama uang 50.000. Ya beda lah, uang 100 warna merah, 50.000 warna biru. Kalau masalah duit. Sekarang, apa bedanya manusia dan Tuhan? Tadi kan aku jawab, manusia juga bisa disebut Tuhan. Nah, ini dia nih. Tuhan bumi. Bisa. Tapi kalau kau tanya, Allah beda dengan manusia. Allah itu roh manusia. Manusia itu roh yang dibalut dengan daging. Mulai. Bisa nggak awal 50.000? Bu Rasmi, bisa nggak awal 50.000 dianggap 100.000? Selamat malam, selamat pagi semuanya. Bu Rasmi, ntar dulu ya Bang. Bisa nggak awal 50.000 Bu Rasmi dianggap 100.000? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Bisa nggak manusia? Bisa nggak manusia? Dianggap sebagai Tuhan. Tuhan itu kan penguasa. Penguasa kan Tuhan. Itu Tuhan seperti apa? Pak Rudi. Kenapa Pak Rudi? Ya, ada perlu apa nih? Narik-narik saya. Gimana Pak Rudi? Misalnya keadaannya hujan apa cerah? Cerah. Siapa yang menghendaki turunnya hujan Pak Rudi? Menghendaki turunnya hujan? Ya. Kenapa emangnya hujan? Enggak, yang menghendaki itu turunnya hujan. Siapa menurut Anda? Tuhan yang menciptakan hujan supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa menerima air. Tuhan yang mana? Ya? Tuhan yang mana? Tapi di kejadian itu Tuhan negeri Mekah jelas. Iya, tapi di kejadian 1 itu tumbuh-tumbuhan sudah ada, gitu ya. Ya, kenapa tumbuh-tumbuhan? Terus matahari belum diciptakan, berarti belum ada hujan. Terus? Gimana bisa begitu kira-kira? Nggak bisa hujan. Mau bahas apa nih sebenarnya? Dia bahas mengenai sistem bagaimana ada hujan, matahari. Menurut Pak Rudi yang ciptakan ini Kalau bumi itu tidak datar kalau di Alkitab. Nah, bedanya di situ kalau Al-Quran kan bumi datar. Di mana tertulis? Di mana tertulis Al-Quran mengatakan bumi datar, Bang? Ya, bumi datar, makanya kalau di mana tertulis berbicara PL itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam di mana tertulis di Bible bumi bulat, Bang? Kalian kan cuma belajar Muslim ini ada ini nggak ada data lagi bertanya. Justru di Bible itu itu datar. Waktu Yesus dibawa oleh iblis ke Markus 4 ya, Markus 4:8 sampai 10 itu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Iblis berkata, "Hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini, lihatlah. Kalau kau sujud menyembahku, kira-kira kalau bumi itu berat, dia belum. Kira-kira kalau bumi itu kalau bumi itu bulat, Pak, bisa nggak orang melihat seluruh dunia ini kalau kita naik turun yang tinggi, Pak? Jadi tadi kamu bawa Matius 4. Bisa nggak Yesus ini? Saya tanya dulu. Saya jelasin Matius 4 dulu. Masa nggak boleh dijelasin? Saya nggak minta penjelasan. Kamu baca
Tuhan memperlihatkan semua kerajaan dunia. Jadi bukan Tuhan, iblis itu memperlihatkan semua kerajaan dunia, bukan Tuhan. Ya, jadi iblis itu penguasa dunia kalau di Alkitab. Penguasa bumi, ya. Jadi Yesus bilang, Yesus bukan penguasa dunia. Iblis bilang semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis ini apa? Tiba di situ iblis minta disembah. Kenapa dia minta disembah? Kamu buka, ya saya bisa nggak ada pertanyaan saya dulu, akan kamu jawab. Waduh, nanya terus sudah dijelasin kamu juga. Saya nggak minta itu. Aku menyamai yang maha tinggi. Jadi ini. Karena di pohon aja dulu ngomong sendiri, Pak. Dia kolektor seluruh kerajaan dunia ini, gantian bicara lah. Iya, berarti kamu ini ngomong terus. Kamu ini ngomong terus, nggak nyambung. Terus masalahnya apa? Ya makanya dengarkan dulu. Silakan. Iblis mengatakan di atas gunung yang tinggi akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini, gitu ya. Berarti kalau kita di atas gunung yang tinggi bisa melihat seluruh kerajaan dunia ini. Menurut Anda masuk akal nggak itu kalau bumi itu bulat? Bisa nggak melihat seluruh kerajaan dunia ini kalau kita naik di atas gunung yang tinggi? Bisa atau tidak, Pak? Terus masalahnya di mana di situ? Dia memperlihatkan kerajaan. Saya nggak nanya masalah. Dia melihat kenikmatan duniawi. Ya. Makanya itu saya nggak nanya ini kan kenikmatan duniawi. Saya lagi tanya lagi jawab. Kamu baca Matius 4 ayat 8. Oke. Memperlihatkan semua kerajaan. Kerajaan dunia itu kenikmatan duniawi. Kamu itu kita membaca ya. Iblis membawa Yesus. Pertanyaan saya. Bertanya lagi. Iblis ini membawa Yesus. Cara iblis membawa Yesus seperti apa, Pak? Ya, kamu baca di situ dibilang gimana caranya? Iblis membawa Yesus. Membawa. Kira-kira kamu bisa ditipu iblis nggak? Saya lagi nanya. Bagaimana saya kasih perumpamaan kepada kamu? Bagaimana cara iblis membawa Yesus? Oke, gini aja yang salah. Ya. Iblis itu menggodai manusia itu lewat apa? Saya nggak nanya menggoda. Iya, kamu harus tahu dong. Tulisannya tertulis. Manusia itu hanya iblis lah. Digodai lewat apa? Betul nggak tahu. Kamu itu tertulis dengan jelas. Iblis membawa Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya iblis membawa Yesus? Kan tertulis. Kecuali nggak tertulis yang namanya. Ini lewat yang teman-teman selalu menghindari data. Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa? Karena memang di situ tidak bisa dia menerangkan. Sepintar-pintarnya iblis itu mempengaruhi akalmu, kamu akan selalu dibutakan oleh iblis. Jelas loh tulisannya di situ. Karena nggak bisa buka apa-apa, bisa dibuka nggak? Matius 4:8-10 itu. Jelas loh di situ iblis membawa Yesus. Ada yang pernah membaca? Kalau iblis membawa Yesus, boleh loh kita tanya, bagaimana caranya iblis membawa dia? Saya buka dulu ya. Nih. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Jadi iblis membawanya. Ya, artinya iblis membawa Yesus. Gimana cara bawanya? Di sini yang membawa iblis, Yesus yang terbawa. Pertanyaannya, kok bisa iblis membawa Tuhan? Masuk akal nggak iblis membawa Tuhan? Nah, inilah yang membuat kamu mati. Thomas, masuk akal nggak iblis membawa Tuhan? Iya, masuk akal. Bukan berarti tapi ke Yesus bukan begitu. Mengajak. Tertulis doang itu. Jalan mana?
Bagaimana caranya Bang Iblis membawa Yesus? Seperti apa caranya? Mengajak jalan masing-masing. Membawa Bang, membawa. Ngerti gak arti membawa bahasa Indonesia Bang? Ya. Kalau membawa orang tua ke rumah sakit, bagaimana caranya? Ya jalan sendiri lah. Loh, 3 kali kalau orang sakit itu jalan sendiri, kan ada motor yang mobil. Kalau musiknya dekat, Orang sakit itu suruh jalan. Anda cuma Anda cuma cari kesalahan saja. Orang tuamu sakit itu suruh jalan ke rumah sakit. Ya diambil bawa mobil. Tidak mikul. Kayak ngelepek. Membawa bukan berarti memikul. Ya membawa itu abangku. Bukan berarti memikul. Ya kan gimana cara bawanya? Masing-masing punya kaki, boleh jalan masing-masing. Boleh jalan bareng. Boleh jadi. Emang ini punya kaki? Boleh jadi. Kalau bisa jadi, kaki itu jawabannya bisa jadi. Kalau anak menjawab bisa jadi. Intinya lagi lihat ke intinya, bukan bilang membawa. Kita lihat intinya dulu. Kita fokus ke inti. Menurut Anda iblis itu membawa siapa? Tuhan atau bukan Tuhan yang dibawa iblis? Yesus itu kan Tuhan. Ya. Iblis membawa Tuhan ya Bang. Bisa jadi. Masuk akal nggak Bang iblis membawa Tuhan? Bisa masuk akal. Karena dicobain, Yesus membiarkan dia dicobain. Bahkan nggak iblis mencoba. Ujung-ujungnya dia iblis siapa yang tahu? Siapa yang iblis lah, iblis 3 kali dibantai Yesus. Gimana itu Bang? Selesai. Gimana itu Bang dibantai? Selesai. Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Selesai. Alfa Omega itu bahasa iblis itu. Bang, Alfa Omega itu bahasa apa Bang? Bukan selesailah. Iblis mencoba yang pertama dibantai, yang kedua dibantai, ketiga dia dibantai. Lari lah dia. Alfa Omega itu bahasa apa Bang? Jangan putar-putar lagi. Jadi nggak putar. Jelasnya iblis dibantai 3 kali dan kabur. Kabur kemana Bang? Kalau aku tahu, saya kan tidak ada di sana. Oh, tadi kau abang tahu. Kau juga tanya, kau tahu, udah kau di sana. Di sana lagi nanya Bang. Bukan saya yang mengklaim, saya lagi nanya. Abang yang jawab, berarti abang tahu. Dan saya berdasarkan yang tertulis di Alkitab. Kan endingnya di situ kan Yesus iblis berkata. Endingnya iblis tahu. Dengarkan dulu abang ya. Itu iblis menjanjikan seluruh kerajaan dunia ini kalau Yesus mau menyembah iblis. Tapi Yesus berkata, kenyahlah kau iblis. Yesus di situ menyembah siapa Bang? Yesus menyuruh iblis menyembah siapa Bang? Wah, dia bilang nyalain kau iblis terus. Ya terus endingnya Yesus menyuruh menyembah siapa? Menyembah dia lah. Enggak salah lah Bang, di situ nggak boleh. Abang nggak pernah baca Bible itu Di situ tertulis, bukan Yesus berkata begini, kenyahlah kau iblis, karena kepada aku kau menyembah. Enggak, Yesus tidak menyembuhkan diri. Jadi bukan Yesus minta disembah. Yesus tidak menyembuhkan diri karena tugas dia datang ke dunia adalah untuk menjadi hamba, untuk menjadi penebus. Saya ini Tuhan, tidak. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi Yesus hamba Tuhan. Yesus akan datang kedua kali, baru disitulah dia akan akulah Allah. Kapan Bang? Datang kedua kali?
hari kiamat Allah Bapa yang tahu. Bukan Yesus yang tahu. Oh, Yesus bilang dan saya untuk apa? Karena Yesus itu harus diberitakan ke seluruh dunia supaya manusia diselamatkan. Allah tidak mau seorang, Allah tidak mau seorang untuk masuk neraka. Maka Yesus itu hamba. Yesus itu hamba Tuhan yang mulia. Yesus itu Allah, anak Allah. Kalau hamba. Yesus itu anak Allah, dia hamba juga. Oh, hamba siapa bang? Dia hambanya Bapa. Hambanya Bapa. Dia merendahkan diri sama dengan manusia. Jadi disebut manusia. Jadi Yesus hamba ya. Dia disebut juga sebagai anak domba Allah. Karena dia bukan Yesus hamba. Kalau hamba itu hamba. Yesus. Satu lain bagimu, Yesus. Bisa nggak hamba menjadi Tuhan bang? Ya. Bisa nggak hamba menjadi Tuhan? Dia tadinya Tuhan, dia turun jadi hamba, dia kembali lagi ke Tuhan lagi. Kenapa sih? Walaupun dia hamba, tidak berubah sifatnya sebagai Tuhan. Oh, jadi hamba ini Tuhan juga? Ya. Kok hamba Tuhan? Gimana sih bang? Tidak ada masalah. Ya karena ada masalah. Di dalam Islam tidak mengajarkan itu. Iya memang. Tiba-tiba apa ya? Iya. Di dalam Islam tidak mengajarkan itu. Kami nggak belajar kayak gitu bang, karena di dalam Islam itu hamba bukan Tuhan bang. Oh, itu urusanmu. Emangnya gue peduli? Ya jangan peduli lah bang. Jangan peduli. Alkitab peduli orang mau paksakan. Iya enggak paksa bang, orangnya baik kok. Kau paksakan. Jadi Yesus itu hamba ya bang ya? Yesus datang ke dunia untuk melayani manusia. Saya nggak nanya. Dialah seorang hamba. Tapi jadi Yesus ini pelayan. Ya, dia melayani manusia. Bukan melayani. Berarti bukan Tuhan dia karena dia melayani. Nah, malaikat mendapat perintah dari Allah Bapa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa itu yang melahirkan Tuhan? Ya? Siapa yang melahirkan Tuhan? Yesus dalam kemanusiaannya dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Oh, Bunda Maria melahirkan apa? Melahirkan Yesus. Sebagai Tuhan melahirkan manusia. Melahirkan manusia itu Allah merendahkan diri menjadi manusia dengan proses yang benar. Bukan tiba-tiba dari langit turun. Kenapa dia dipanjang kali omongannya bang? Bukan. Kau pertanyaannya sederhana bang. Bukan. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Tak, manusia yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan hubungan seks. Yang mengandung Yesus Maria. Kalau mengandung dari Roh Kudus sudah pasti dari surga, sudah pasti. Oh, misalnya kayak gini. Bang, yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria bang yang mengandung Yesus? Dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengandung, bukan Maria yang mengandung. Oh, otakmu miring mungkin. Ya makanya saya tanya, yang mengandung Yesus itu Maria. Tanya Pak Haji saja. Yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria? Yang mengandung itu, yang mengandung artinya rahim yang dititipkan Yesus untuk besar, menjadi besar. Aku pengen ketawa, takut bukan ketawa. Yang mengandung Yesus itu lain bang. Yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria bang? Yang mengandung itu sudah pasti Maria. Maria yang mengandung. Oke, sekarang yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi Maria melahirkan Tuhan. Ya, kenapa? Tuhannya Maria siapa bang waktu melahirkan Tuhan? Yesus sudah ada sebelum ada Abraham. Saya nggak nanya itu. Tidak, supaya kau tahu. Ya. Tahu siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan?
Yesus lah. Jadi anaknya Maria, Tuhannya Maria. Ya. Jadi anakku adalah Tuhanku. Ya. Mana lagi Tuhan Maria daripada Yesus? Kalau secara manusia atau daging, jadi Tuhan Maria. Tetapi Tuhan itu sudah ada sebelum ada Maria. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Oh tidak, itu kalau menurut kemanusiaannya. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia manusia. Yesus Tuhan. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Yesus Tuhan itu sudah ada sebelum itu sudah ada bukan? Kau cari di seluruh dunia, kalau 6.000 agama di dunia itu tidak ada yang sama dengan agama Kristen. Memang tidak ada yang sama, Bang. Tidak ada. Benar, tidak ada yang sama. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Di luar itu, no way. Ya. Tapi kenapa Yesus Makanya. Tapi kenapa bang? Kenapa Yesus tidak selamat di salib mati dia bang? Oh, memang dia datang untuk mati. Dia nggak selamat bang? Oh tidak, dia balik perharian dia. Naik ke surga. Caranya dulu bang. Yesus itu dia selamat si panggilannya dulu. Yesus itu selamat dari kematian atau dia mati bang? Ya. Selamat dari kematian di salib atau tidak mati bang? Dia mati tapi dia menyerahkan. Berarti dia selamat bang. Berarti tidak selamat dia mati dia. Tidak, tapi dia bangkit kan. Kalau yang lain kan mati tidak tahu kapan bangkitnya. Ya kayak siapa yang bangkitin bang? Dirinya sendiri. Karena dia Tuhan. Kenapa dibangkitkan kok? Ya memang dibangkitkan tadi dan juga dia ada mati betul dulu. Itu ya bang. Yang mati itu Tuhan atau manusia yang mati bang? Kemanusiaannya. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Berarti yang disalib manusia bukan Tuhan. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Ya. Berarti Tuhan mati. Kemanusiaannya. Lalu Tuhannya kemana? Tuhan kembali kepada sang sumber rohnya. Tinggalin Yesus mati. Yesus mati bukan berarti dia mati bagi saya, tapi dia turun ke dalam kerajaan maut. Mati bang. Mati dikubur tidak ada bang. Kalau mati, sebenarnya kalian tidak tahu itu pekerjaan Tuhan. Apakah orang mati bisa bekerja bang? Anda tidak akan menjelaskan tentang orang yang sudah mati. Bang, Yesus itu dikubur hidup-hidup. Anda tidak akan menjelaskan orang yang sudah mati. Bang, Yesus itu dikubur hidup-hidup atau dikubur mati bang? Dikubur sudah mati. Mati. Waktu dia mati bisa beraktivitas bang? Oh tidak, rohnya beraktivitas. Jadi waktu dia mati nggak bisa ngapa-ngapain ya bang ya? Ya sebagai manusia, tetapi orangnya akan ada. Berarti Tuhan Anda pernah istirahat 3 hari ya bang? Oh dia tidak istirahat. Lu ngapain bang? Apa kerjanya 3 hari? Ke dalam kerjaan maut menyelamatkan orang-orang sejak zaman Adam. Berarti nggak mati dong kalau dia bisa beraktivitas. Kan rohnya itu kan roh. Yang saya tanya tubuhnya bang. Kalau rohnya, kalau kita mati kan roh kita pergi ke Firdaus. Yesus kan tidak mati dan dia pergi membangkitkan orang-orang yang sudah mati sejak zaman Adam. Siapa sih bang yang menghendaki Yesus mati bang? Itu rencana Allah, bukan iblis sayang. Oh jadi Bapak itu kejam kali ya merencanakan Yesus mati bang? Ya, karena kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya.
Jadi Bapak di surga merencanakan bagaimana? Tidak sama dengan Muhammad dengan Allah. Iya. Mereka di surga itu mati. Jadi Bapak di surga merencanakan Yesus. Allah yang kita sembah itu Allah yang dan sama dengan Allah SWTK. Iya. Makasih. Iya. Makasih. Ada bukti. Makasih Allah berkuasa. Allah dari menurut Allah ditipu. Iya, ditipu. Enggak apa-apa. Ya, Allah makasih berkuasa. Makasih dan tiada ya, dia bilang saya Allah maha. Kenapa ngomong terus? Jadi kalau ulama sih dia ulama ini kan ada di sini dia. Menurut dia Bapak di surga yang merencanakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini dia nggak mau dengerin. Karena memang menyakitkan mendengarkan ini. Habis mendengarkan ini langsung mengatakan kalian semua orang gila. Kalau Bapak di surga merencanakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Menurut iblis yang merencanakan itu iblislah pelakunya Yesus mati di tiang salib, bukan Bapak. Ini hotel ini kemana-mana diskusinya. Diskusi itu gantian bicara Bapak, yang nyambung kalau ditanya. Ya, kalau kamu memang gak suka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai kata aja dong. Pakai aja dewa, kayak Theos, kayak apa, kayak Yahweh, kayak gitu dong. Lo gak suka tapi lo pakai untuk nipu-nipu. Gak suka Allah kan, kenapa dipakai di Bible? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Indonesia. Akhirnya ketiga pembukaan. Bukan Yesus yang merahmati. Jadi Tuhanmu itu tidak pernah merahmati Republik ini. Yang merahmati Republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pula kau nggak suka? Inilah yang disebut iblis yang merusak akal manusia. Teman-teman tadi gue diskusi sama dia itu nyambung kagak sih? Ditanya apa jawabnya? Terakhir dia kekunci emosi dia di situ. Kehendak Bapak katanya. Ini kekunci dia emosi dia di situ. Ya nyambung lah. Kenapa YouTube-nya Banyuma teman-teman? Ya mungkin signalnya di sana itu. Ayolah kita diskusi. Gantian bicaranya. Yang nyambung di kita nih pakai bahasa Indonesia loh itu. Misalnya kalau bertanya orang, ya berapa harga Pertalite? Ya 10.000 lah. Gak usah diterangin. Karena ini, gak perlu. Cuma hanya harga doang kok. Gitu loh. Ditanya harga cabai, dia jelasin harga oli. Kan gak nyambung. Ditanya Yesus itu anak siapa, dia jawab tujuan Yesus ke bumi. Kan gak nyambung. Diskusi itu to the point, sederhana gitu, jangan dipersulit diri lah. Itu satu lagi tuh yang mau ngomong silakan. Mumpung saya lagi masih muda nih. Yesus tadi bang, halo, pertanyaannya apa bang? Soal ngantuk lah, kami ngomong yang semangat. Yang disalibkan tadi. Kecil suaranya ini, jadi dikit. Halo. Dia kalau Yesus yang disalibkan tadi, itu memang rencana Bapa. Di mana tertulis bang? Bapa belajar apa di kejadian itu Udah ada Yesus di kejadian. Waktu Adam dan Hawa
Saya nggak nanya itu. Di mana tertulis Bapak merencanakan Yesus disalib? Tertulis di mana? Makanya dengarkan dulu orang ngomong. Bagaimana pada orang ngomong? Tertulis di mana? Saya buka datanya. Tertulis di mana Bapak merencanakan Yesus disalib? Ngomong di situ, saya buka data dulu dari sini. Saya nggak nanya Adam. Saya nggak nanya Adam. Di mana tertulis Bapak merencanakan Yesus disalib? Dan tanya mana? Dari awal. Datanya mana? Loh. Buka aja di apa di kejadian itu ada tertulis itu. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Di situ ada ya kekurban dan mencatat. Kagak ada, kalau ada beda lari bang. Kalau ada tertulis makanya dengar dulu bahasanya apa? Enggak bisa, saya nggak mau menggunakan bahasanya, saya ingin datanya. Saya mau datanya saya buka, jangan tipu-tipu. Ini udah mau pagi. Di mana tertulis di Bible Bapak merencanakan penyaliban Yesus? Tertulis di mana? Ya kalau tidak ada batu larang, yang ada itu yang merencanakan Yesus mati di salib adalah iblis. Tertulis di Yohanes 4 Yohanes 8 nomor 44. Dan tertulis itu iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Itu baru berdata. Iblislah yang merencanakan pembunuhan Yesus. Tidak ada bapak yang merencanakan, karena tertulis. Diskusi pakai data, bukan pakai cowok. Udah belajar lagi 16 tahun baru balik ke sini. Tua-tua Yahudi, Kayapas, mereka merencanakan pembunuhan Yesus, mempergunakan Yudas yang telah berkhianat. Setelah dia merencanakan, tentara Romawi menangkap dia. Di mana di situ Bapak mengingatkan seperti ini? Nggak ada. Ini semua adalah manusia yang dirasuki oleh iblis sehingga berbuat jahat ingin membunuh Yesus. Mana rencana Bapak di sini? Karena jadi semua kejahatan di muka bumi ini itu disebabkan oleh bisikan si Yesus. Karena penyaliban itu adalah tindakan kejahatan. Mana mungkin Bapak menubuatkan, merencanakan kejahatan untuk utusannya sendiri. Akal pakai tidur sana 16 tahun baru balik lagi ya. 16 tahun lu balik sini lagi. Minta datanya diomongin Adam yang Hawa. Ujungnya dosa waris. Dosa waris. Ada aja lu. Kan gue lupa deh diskusi kayak gitu. Pakailah akalmu dulu. Pakai akal lah. Kenapa sih mau terdoktrin gitu? Sekali lagi saya ulang. Tidak ada tertulis di Bible Bapak di surga merencanakan membunuh Yesus terkutuk di tiang salib. Ada. Semua hal-hal jahat itu adalah rencana iblis. Semua orang yang berbuat jahat pasti dirasuki oleh iblis, termasuk Yudas berkhianat karena bisikan iblis. Oke, tidak ada hasil kesepakatan antara Kayapas, antara Romawi. Nanti setelah Yesus mati, dosa kita ditebus, nggak ada. Itu faktor politik, nggak ada. Nanti faktor dosa ditebus, nggak ada. Sisanya inilah dimanfaatkan oleh kalian untuk menebus dosa Anda. Artinya Anda ucapkan thank you banget kepada iblis.
menurut iblis ya berterima kasihlah kepada iblis. Ya udah ya teman-teman, waktunya saya istirahat. Udah jam berapa ini? Udah jam 3 di waktu Indonesia Tengah. Sekarang jam 3 di Makassar teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Undur diri dulu, termasuk yang di YouTube. Apabila ada kekeliruan dari kami, saya pribadi, manusia tidak luput dari hilaf. Saya mewakili teman-teman apabila ada khilaf, salah kata, menyinggung perasaan, apapun itu. Saya mewakili teman-teman minta maaf kepada semua pihak. Di sini hanya edukasi, diskusi, bukan provokasi. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi bersahabat. Tetap kita berlainan agama, tapi tetap kita bersaudara sebangsa dan setanah air.